Kebelet gitu loh. Kok tidak yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nggak kayak gini. Pakai kaos kaki. Itu maksudnya Pip, satu-satu Pip. Mbaknya ke saya. Oh aku juga. Ini mau ditampilin. Baik. Mau ditampilin. Kalau yang ini Bro. Aman. yang ini untuk Ke atas lagi, bro. aja nanti. Kalau yang foto baru ditampilin di itunya. Belum. Ke kanan. Ya. Gede. Sebentar aja kita ya kan. Iya. Set. Set udah oke. Ini kiri miring putar balik. Oh, di crop. Ini turunin lagi dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para dahan muda. Ini buat dibagi dari. Kamu jangan kayak gitu terus. Tapi lama-lama ke sana loh. Kamera tuh di sini. Oke, gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dia putar sendiri masalahnya nih. Oh saya juga saya di sini atau? Di sini ke Enggak apa-apa bisa. ban. Halaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Mati. Jangan tegang Ki. Enggak tegang gua. Masa sih juga tegang Oh, banget. gitu ya? Oh, kenapa? Santuy. Jadi pagi ini udah makan kita ya. Belum kita. Pagi ini kita udah makan ya. Oh, udah. Jadi Kita agak semangat sedikit dulu. santai Oke, aja, oke, jangan oke. harus kaku-kaku depan kamera. Oke, siap. Ya, emang kayak gini Kita belum sarapan. belum sarapan ya. Aku udah Panas ya. Nanti kalau aku agak receh ketawain aja ya. Siap. Diketawain ya pokoknya, diketawain aja biar aku tuh senang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit lagi kita sudah standby untuk live streamingnya. Mungkin sebelum kita mulai kita sama-sama berdoa dulu biar kedepannya lancar dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk dahan muda. Infokan di grup kalian hubung, jangan lupa diingatkan udah mantap. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Teman-teman, ini kita mulai tutup pintunya ya. masuk. Harus berhasil. Kayak mau operasi aja kita. Aku mulai cemas pula aku ditutup pintu kayak gitu. Tarik Apaan nafas kita dulu, bang? tarik nafas. Kira-kira di apa kita dalam nih ya? Oke. Seneng kali aku muter-muter. Relax. Kita nggak bisa muter-muter nih lah sini. Apa ya? Apa ya? Lumayan sih. Begini ya tapi dulu. Jadi baiklah langsung saja kita perkenalkan para narasumber kita pada podcast kali ini berbicara tentang Ortom dan Mastar. Di sini di samping saya sudah ada Imam Hasbi. Ya. Beliau mahasiswa semester akhir. Udah Dan gitu sebentar dulu. lagi baru Eh, apanya? Masker. Yang sebentar lagi mau menghadapi ujian skripsinya. Kita doakan bersama. Nggak usah. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan nantinya. Mati hari ini Pak. Iya. Lalu di sampingnya yang memakai seragam merah-merah gitu ya. Salam TS itu juga. Ya, Masih pacar. Ya. nanti intinya kalau sudah perkenalan nanti ini atau enggak ya begini. Masih pacar. Kalau enggak gitu loh. Cinta itu kali. Nungguin ya. Nungguin ya. Dung des. Makanya itu sudah belum? Ada. Ini nggak kelihatan kan ini? Enggak. Mantap lah di sini. Di 2020. Selamat pagi. Silent dulu ya HP. Selamat pagi menjelang siang para dahan muda yang masih di rumah, Yang belum mandi, yang masih belum mandi, belum makan. yang masih ada beleleannya. Aku tahu, aku lihat kamu tuh aku lihat kamu. Gabut aja kita ya. Iya, aman lah, los. Kayak apa di situ, Le? Ngapain di situ? Sudah dimulai kah? Kok mainnya gitu? Main. Kan HP saya, Pak. Iya. Boleh. Oh gitu ya. Ayo besok ganti podcastnya menggunakan ortam Bisa masing-masing. nggak pre-order? Kok langsung promosi gitu ya? Kok langsung menjurus gitu ya? Ini nggak boleh.
Selamat pagi menjelang siang para dahlan muda, generasi penerus bangsa. Pastikan Anda di rumah tetap stay, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Dan nanti bisa ya kayak gitu ya. Bisa kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sendiri kan. Yang masih baru bangun tidur ya segera cuci muka. Yang sudah dari tadi nungguin makasih ya, karena semangat kalian juga semangat kami. Oke, kemarin dari kawan-kawan kan sudah ini diberi tugas dari kawan-kawan panitia. Berapa menit lagi? Mereka udah join belum? Habisnya belum nih. Udah di Bang Hamid. Ini udah dinyalain belum YouTube? Mereka udah join belum? Udah ada yang join? Oh iya. Tolonglah. Jangan kayak gitu. Nanti Ada nggak adanya yang penting. Ya udah panitia aja dulu join, suruh. Langsung kirim ke Armin. Kita sebar langsung link YouTube-nya. Suara Amin, suara. suara IG masuk. Masuk. Tes. Itu masuk. You put just close the door. Agak kemana? Kurang kelas rupanya. Nggak apa-apa ya, nggak harus bisik-bisik ya kita sini ya. Santai aja. Aku kayaknya bisik-bisik ya. Halo. Kamu kah itu? Iya ini aku. Aduh. Lama kita nggak jumpa. Kalau anak kecil ditahan dulu ya. Hah? Yang mau kamar mandi ditahan dulu ya. sebelum- Oh, 1,5 1,5 jam. oh iya. Oh iya. Respot apa gitu. Selang kayak gitu. Bawa pampers gitu ya. Pampers dulu aja lah. Oh iya, saya pernah punya pengalaman. Oh iya. Tetap jaga kesehatan, taati protokol dari COVID ya, protokol COVID. Dan perlu kawan-kawan tahu kita sudah memenuhi Kita di sini bukan suka-suka, kita juga sudah rapid test, tes video challenge ya. Jangan diperhatikan. Calangi. Jangan ngomong. Jangan. Aku nggak mau ngomong. Aku pengen ngomong tapi susah. Calangi. Teman-teman kita ambil nasi aja ya. Nasi apa ya? Ini kan itu biar tahu semuanya aja. Habis ini kan ada salah satu dari teman-teman ini yang bertemu sama yang reaktif COVID tes. Jadi habis ini yang masing-masing jaga diri ya di masing-masing. Siap. Nah, ini kita buka biar penuh darah keluar, Oh iya. biar nggak airborne. Siap. Cantik kan? Cantik kan ya? Posisinya gini terus ini. Ya mantap. Betul belum ini? Berantakan nih. Kering nanti berantakan nih. Keringetan le. Muka lu. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para dahlan muda, para generasi bangsa yang ada di rumah, yang lagi di mana-mana pun Anda berada, tetap selalu jaga kesehatan, tetap beraktivitas walaupun di tengah pandemi ini. Nah, jadi gini kawan-kawan. Kemarin kita sudah mengadakan kegiatan Pramasta, serangkaian kegiatan Pramasta. Iya. Nah, di sini kita akan mengadakan podcast yang ini bagian dari serangkaian kegiatan itu. Kita perlu review kembali bahwasannya kemarin tuh ada kegiatan seperti tembak gambar tokoh Muhammadiyah, ada. Terus juga ada pembuatan Twibbon, Ya. pembuatan Twibbon Video yang challenge. mudah dilakukan atau dilaksanakan oleh kawan-kawan dahlan muda atau mahasiswa baru Universitas Ahmad Dahlan. Terus juga ada kemarin video challenge. Oh iya. Challenge ya? Video challenge. Video challenge. Ya, ada yang menggunakan TikTok, Ya. ada juga yang memang basicnya editor-editor Oh, gitu kan. siap. Jadi variatif. Nah, jadi kawan-kawan, ini juga bagian dari serangkaian kegiatan Pramasta itu. Nah,
kemarin kawan-kawan sudah mengikuti dan antusias, sekarang lebih digencarkan lagi menjelang hari H Masta nantinya. Siap. Tentu kita lebih menambah semangat lagi, lebih antusias mencari informasi dan apa saja yang berkenaan tentang Masta dan hal yang lingkupnya tentang Universitas Ahmad Dahlan nantinya. Seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, pada sesi kali ini yaitu podcast, kita akan berbicara tentang Masta dan Ortom di Universitas Ahmad Dahlan. Yang pada pagi kali ini ya, saya tidak sendiri ya. Saya akan ditemani para narasumber kece, ganteng-ganteng gitu ya, ganteng-ganteng dan cantik tentunya. Karena memang cantik sendiri di sini di antara kami bertiga, Ayunda ya. Nah, langsung saja saya akan perkenalkan dari narasumber kita pada pagi kali ini. Oke, di samping saya di sini ada Imawan Hasbi. Sebelumnya saya kasih tahu, Imawan itu panggilan khusus, ya panggilan khusus ya di Ortom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu yang khusus buat laki-laki. Ya, laki-laki. Nanti yang untuk perempuannya Imawati. Nah, jadi di sini ada Imawan Hasbi, perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan. Ya, beri salam. Oke, selanjutnya di samping itu ada Abang ganteng gitu ya, Abang ganteng. Karena sininya memang Abang pendekar. pendekar. Pendek dan kekar. Pendek dan kekar, bukan gitu artinya. Nah, di sampingnya ada Bung Rizky. Selamat pagi. Bung Rizky, beliau perwakilan dari Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan ini. Terus selanjutnya ada Ayunda Ika. Ayunda Ika ini perwakilan dari Hizbul Waton Universitas Ahmad Dahlan. Ayunda ini juga panggilan khusus di kepanduannya ya. Tidak. Jadi kalau yang untuk putranya itu ada Rakanda. Ada Rakanda. Kalau yang untuk perempuannya Ayunda. ada Ayunda. Ada Imawan, ada Mawati, ada Rakanda, Ayunda. Ini Ada Bung Rizky. Kalau kita bilangnya Bung. Bung Kanda boleh juga ya? Boleh juga. Oke. Nah, itu secara singkat untuk perkenalan. Kalau memang ingin lebih kenal lagi, lebih ingin tahu lagi, nanti bisa kepoin aja ya Instagramnya, boleh ya. Jangan lupa follow IG saya juga. Boleh. Mau langsung promosi saya udah. Boleh. Oke, langsung promosi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan bincang-bincang terlebih dahulu terkait materi ini. Ini kan mereka nih orang-orang penting gitu di Universitas Ahmad Dahlan, para petinggi-petingginya Ortom gitulah, pimpin-pimpinnya di organisasi otonom ini. Seperti Iman Hasbi sendiri, beliau selaku ketua koordinator komisariat, ketua Korkom Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kemarin kan kita sudah lama libur nih karena memang ada pandemi juga gitu. Tentunya selaku aktivis menghilangkan rasa boring yang biasanya sibuk dengan aktivitas kampus, kegiatan-kegiatan gitu ya. Seketika saja terhalang oleh pandemi. Ya. Terhalang oleh pandemi. Kira-kira dari Imawan sendiri menghabiskan atau memanfaatkan waktu itu seperti apa di tengah pandemi kemarin? Tentu teman-teman semuanya menghadapi pandemi ini pola baru dalam hidup kita ya, dan ini mungkin sejarah juga bagi teman-teman semua termasuk saya. Selama pandemi ini banyak kegiatan-kegiatan yang tidak biasa kita lakukan, terus terpaksa kita membuat pola-pola baru dalam aktivitas sehari-hari. Seperti yang biasanya nggak pernah ada rapat online, sekarang rapat online. Bahkan sampai kuota juga habis. Ya, kita banyak menghabiskan kegiatan-kegiatan yang biasa offline tatap muka sekarang menjadi online. Nah, ini tentu saja menjadi pola baru selama pandemi ini. Ya alhamdulillah banyak kegiatan yang bisa. Contoh kalau saya pribadi mungkin mulai belajar berternak, menanam pohon bunga-bunga kecil kayak gitu. Ya, jadi beternak, berkebun gitu ya. Jadi profesi Ternyata itu cukup produktif menurut saya daripada hanya sekedar menghabiskan kuota. Ya meskipun menghabiskan kuota itu nanti ada keperluan masing-masing juga ada. Itu mungkin dari saya sendiri. Oke, berkebun dan berternak. Jadi tetap produktif gitu ya. Tetap. Jadi di tengah pandemi ini tetap selalu produktif. Walau gerak dan langkah kita dibatasi gitu ya. Stay di rumah gitu katanya, stay di rumah. Oke, kalau Bung Rizky sendiri nih, kesibukan apa aja nih di tengah pandemi gitu? Ini jawab jujur atau mau bohongan ini ya? Kalau jujur harus jawab jujur. Jawab jujur ya, oke. Karena kita lagi formal gitu ya. Formal ya, betul. Kalau bohong-bohong nggak boleh sih dosa. Betul. Oke, jadi kalau
ini kesibukan saya di rumah karena ini masih pandemi, jadi kemarin aku jualan bakso bakar. Aku jujur banget, jujur di rumah jualan bakso. Keren ini. Ya terus karena gimana lagi kalau kita nggak ada kegiatan di rumah, cuma ya mungkin teman-teman ada yang rebahan tiap hari, ngabisin kuota, scroll medsos gitu kan. Ya kalau aku mending jualan dapat duit, gitu ya. manfaat gitu. Manfaat. Mungkin kayak gitu aja. Gitu ya. Bung Rizky juga memanfaatkan waktunya di tengah pandemi juga dengan berjualan. Intinya tetap produktif. Nggak ada jualan apa tadi? Jualan bakso bakar. Bisa di promote sini nggak? Udah tutup. Karena dia udah masuk ke Jogja. Oh gitu, karena sudah balik ke Jogja lagi, nggak di rumah lagi, jadi tutup juga ya? Tutup juga. Jualan. Tapi sudah ada keinginan kemarin entrepreneur juga. Iya. Oke, sekarang kita juga. iya. Sekarang kita beralih kepada Aida Ika. Gimana nih? Selama pandemi kemarin kan saya pulang. Oh pulang. Ya, Ini kemana nih pulangnya nih? Kalimantan. Kalimantan ya. Kalimantan. Oh iya. Kalimantan. Jangan salah fokus ke air katanya. Iya. Kalimantan ya. Kalimantan. Di kampung. Nah jadi selama pandemi kemarin mungkin teman-teman banyak berkegiatan yang di luar kebiasaan lah. Iya, di luar kebiasaan. Kalau saya juga di luar kebiasaan selama di Jogja. Waduh. Anda berarti luar biasa gitu ya, luar biasa. Berbakti pada orang tua. Wah, ini jangan dilupakan. tetap berbakti itu ya. Jadi kemarin Zaman Begitu. karena mungkin faktor usia gitu, Faktor jadi usia. mengerjakan skripsi gitu. Oh, tetap ingat juga kuliah gitu ya. Walaupun di semester akhir tetap ya. Harus berbakti sama orang tua sembari melaksanakan tugas-tugas kampus juga seperti itu. Ya, intinya kawan-kawan narasumber kita ini tetap para dalang muda tetap produktif walaupun di tengah pandemi ini. Dengan kegiatan tadi ada yang berkebun, berternak gitu ya. Jualan bakso, terus juga ada tadi berbakti sama orang tua, bantu-bantu di rumah, terus ya kayak yang semester akhir ini seperti skripsi ya lah ya. Nah, ini perlu juga dalam muda tahu nih Imawan Hasbini sebentar lagi juga menghadapi tahap yang sakral juga ya, yaitu menghadapi ujian skripsi. Ya semoga aja beliau kita doakan sama-sama diberikan kelancaran dan sukses dalam proses nanti. Seperti itu. Nah, dalam muda semua yang ada di rumah ya, tentunya yang stay di rumah tetap jaga kesehatannya. Nah, kita langsung saja ke beberapa pertanyaan nantinya bersama narasumber kita terkait ya mungkin ada nih dari kawan-kawan maba nih yang masih bingung gitu. Dan kemarin sempat juga tanya-tanya di akun sosial media kita di IG. Pertanyaan seperti ini, Kak, Masta itu apa sih? Gitu loh. Kak, Masta itu apa sih? Jadi mungkin ya memang sebagai transisi ya dari SMA ke mahasiswa gitu ya, mungkin kurang familiar lah dengan istilah Masta juga karena kebanyakan juga mungkin kurang tahu tentang ya basicalnya banyak juga yang umum gitu. Di Masta ini kurang familiar, mungkin banyak tahu juga ospek gitu. Nah sama seperti itu, mungkin nanti bisa kita langsung dengarkan penjelasan dari Imawan Hasbi terkait apa itu Masta. Kami silahkan. Oke, adik-adik semuanya, ini adik-adik ya karena saya sudah menjadi tua juga ya, lumayan legend lah gitu kan. Jadi kalau teman-teman mungkin kemarin mendaftar di beberapa perguruan tinggi, nah ketika teman-teman masuk di UAD, perlu teman-teman ketahui UAD ini adalah salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah. Artinya ini adalah salah satu milik amal usaha dari milik persyarikatan atau organisasi Muhammadiyah. Nah, di dalam perguruan tinggi Muhammadiyah ini ada satu ciri khusus dalam hal PKKMB atau program pengenalan kampus gitu. Jadi dalam program pengenalan kampus itu kita ada ciri khusus. Kalau yang mungkin negeri namanya ospek, kalau mungkin yang yang lain mungkin ada nama lain. Nah, kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTM, salah satunya Universitas Ahmad Dahlan ini ada salah satu ciri, yaitu adalah Masta. Atau disingkat masa ta'aruf. Ini bukan ta'aruf antara laki-laki dan perempuan ya. Jangan disartikan ini dalam muda masa ya. ta'aruf ini atau Masta ini adalah mungkin teman-teman ada di beberapa kampus ada yang Mataf, ada yang Masta juga dan lain sebagainya. Ada banyak istilah singkatan, tapi kalau di UAD sendiri istilahnya adalah Masta. Nah, Masta ini bagi teman-teman semua perlu diketahui pertama
Karena pertama teman-teman masuk PTM, yang kedua adalah Masta ini akan mengenalkan tentang apa itu Muhammadiyah, apa itu Ortom, dan apa itu perguruan tinggi dari Muhammadiyah itu sendiri. Jadi teman-teman selama Masta ini, selama kalau di WAD kan secara umum ada P2K itu, program pengenalan kampus. Nah, di dalamnya ada namanya Masta. Masta ini khusus untuk mengenalkan, khusus untuk bagaimana adik-adik cara bergabung, cara mengenal, cara bagaimana berinteraksi dengan Muhammadiyah dan ortom-ortom di dalamnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, Masta itu adalah salah satu kegiatan yang akan terselenggaranya di dalam P2K ini, perguruan P2 ini. Jadi ada P2K nanti pengenalan universitas, pengenalan Masta itu mengenalkan, oh ini Muhammadiyah itu seperti apa. Ada kan teman-teman ada yang belum tahu P2K, mohon maaf, Muhammadiyah itu apa, agama kah, atau mungkin Muhammadiyah itu ada yang beragam jenis itu ya. Ada yang beragam jenis. Teman-teman mengenal Muhammad itu seperti apa, dan teman-teman bisa berinteraksi. Bahkan kalau paling bagus adalah teman bisa bergabung nih. Nah, salah satu bisa mengenal Muhammadiyah dengan ada 3 ortom yang ada di depan ini. Iya. Jadi begitu dalam mudah penjelasan dari Imam Hasbi tadi terkait tentang apa itu Masta. Jadi secara singkat tadi masa ta'aruf ya. Jadi jangan salah artikan masa ta'arufnya apa gitu ya. Jadi bukan antara perempuan dan laki-laki. Ini ya, ini sensitif sekali sebetulnya pembahasan tentang zaman sekarang. Zaman sekarang Ya, masa bahas ta'aruf. Ta'aruf itu nanti dianalogikan menjadi antara laki dan perempuan. Iya. Dan serius. Kencang banget ini kalau yang seperti ini nih. Jadi itu bagaimana kita bisa mengenal Muhammadiyah. Terus juga nanti bagaimana ortom-ortomnya, terus juga bagaimana lingkungan perguruan tingginya, itu Universitas Ahmad Dahlan. Seperti itu para kawan-kawan Dahlan muda. Nah, di samping itu ada juga lagi nih pertanyaan Kak, buat kita semua terkait tentang ortom. Karena memang itu tadi masih kurang banyak yang paham dan yang tahu tentang terkait ortom itu. Nah, ortom itu apa sih Kak gitu jadinya? Pertanyaannya seperti itu. Ortom itu apa sih Kak? Tadi ada Masdat, sekarang ortom. Nah, mungkin terkait tentang ortom ini sekaligus nanti karena di Universitas Ahmad Dahlan itu ada 3 ortom ya, ada 3 ortom, yaitu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Tapak Suci Tapak Suci, dan ada juga Gerakan Kepanduan Hizbul Waton. Nah, nanti ranah gerak dan apa itu ortom masing-masing ini bisa dijelaskan oleh masing-masing narasumber kita. Mungkin bisa kita mulai dari perwakilan TS terlebih dahulu untuk terkait tentang ortom dan ranah gerak TS sendiri. Kalau menurut saya nih, Oke. Kalau menurut saya ortom itu adalah singkatan dari organisasi otonom, yang mana organisasi ini ada di bawah naungan Muhammadiyah. Karena memang di sini ortom itu kayak anaknya Muhammadiyah itu. Jadi Muhammadiyah itu bapaknya, Aisyah itu ibunya. Oh gitu. Dan ortom itu anaknya. Jadi kayak keluarga gitu Pak. Keluarga besar gitu. Keluarga besar. Jadi ortom itu adalah anak dari Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, kalau di UAD kita ada 3 ortom ini. Iya. Ada IMM, ada HW, ada Tapak Suci. Nah, kenapa kalau harus ada ortom gitu di tiap perguruan tinggi Muhammadiyah gitu? Nah, jadi ortom itu adalah organisasi yang mana dia bergerak dalam bidang keagamaan khususnya, yang mana dia juga untuk mensukseskan maksud dan tujuan dari Muhammadiyah, yaitu menjadikan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah itu ya. Mungkin seperti itu singkatnya. Seperti itu. Lantas dari TS sendiri itu seperti apa ranah geraknya itu? Ranah gerak dari TS itu karena kami bela diri, jadi kita bergerak dalam bela diri, kemudian olahraga. Jadi nggak cuma itu aja sebenarnya. Nanti masih ada pembahasan lain. Tawuran gitu. Bukan kan kita berantem juga Mas. Tapi nggak di luar, tapi di dalam gelanggang. Gitu. Jadi tertib gitu ya, tertib dengan bukan aturan. dibilang ITS ya orangnya jago-jago berantem, bukan itu ya, tapi ada aturan juga gitu ya. Ada aturan. Nanti kalau anak ITS ayo berantem. Bukan. Itu bukan kayak gitu, Kalau mau jago berantem sembahyang anak ITS itu apa tuh? Dengan iman dan akhlak kami menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kami menjadi lemah. Nah, jadi didasari iman dulu dan takwa dulu gitu loh. Bukan karena kekuatan. Bukan fisik, kekuatan ya. Tapi kekuatan iman. Iman dan akhlak. Masya. Baru nanti fisik. Baru nanti fisik. Jadi ya bukan sembarang berantem ya, tapi dengan iman dan akhlak juga ya. Nah, sekarang kita beralih kepada Ayunda Ika ya, selaku perwakilan dari Hizbul Waton. Bagaimana sih ranah gerak dari Hizbul Waton itu sendiri? Kalau ranah gerak karena Hizbul Waton itu gerakan kepanduan, otomatis kita bergerak di bidang kepanduan. Nah, kepanduan itu apa? Mungkin teman-teman bisa searching di Google, tapi gampangnya itu adalah pendidikan luar ruangan. Untuk mendidik akhlak salah satunya. Aduh, akhlak juga lagi ya. Tetap menjadi pedomannya akhlak. Ya,
Karena kalau dalam hadis itu apa itu Pak? Ayat itu yang menjelaskan tugas Rasulullah itu. Innama bukan. Oh, ini. Jadinya bahasanya tujuan dan misi Rasulullah juga bentuk akhlak manusia itu gitu ya. Masya Allah ya. Ya ini sebetulnya ini. Oke, juga pendidikan di luar sekolah. Luar ruangan. Luar ruangan dan luar sekolah sih. Luar sekolah lebih juga. tepatnya. Lebih kepada sifatnya outdoor gitu ya. Outdoor gitu, pembentukan akhlak dan karakter. Nah, sekarang kita bertanya kepada perwakilan dari IMM terkait ranah gerak IMM seperti apa? Oke, Pak IMM sendiri kan sebetulnya dia adalah pergerakan mahasiswa. Artinya dia bergerak di hampir segala bidang yang itu berhubungan dengan mahasiswa, kehidupan sehari-hari mahasiswa apapun itu, intelektualitas, dengan akademiknya, dengan humanitas, hubungan dengan masyarakat, dan tentu saja dengan religiositas, hubungan dia dengan bagaimana hablumminallahnya. Nah, yang ini di Wade kan salah satu dari 3 ortom yang di Wade. Nah, di Wade ini teman-teman perlu ketahui ya, jadi 3 ortom ini mewakili ortom yang ada di Wade. Jadi di Wade ada 3 ortom. Ya, ada itu yang, dan ini resmi, legal, dan hati-hati teman-teman untuk gabung dengan yang ilegal. Ini perlu teman-teman hati-hati juga, jangan sampai menjadi maba nanti hanya ikut arus dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, IMM ini tentu bergerak di segala lini ya sebetulnya ya, di segala lini, apalagi tentang intelektualitasnya. Memang IMM ini adalah gudangnya dari perkaderan intelektualitas Muhammadiyah. Ya meskipun tanpa menafikan anak-anak TS, anak-anak teman-teman HW juga berintelektualitas ya, tetap seperti itu. Tapi memang IMM bergerak di sana. Apalagi kita mempunyai 3 kompetensi, yaitu intelektualitas, religiositas, dan humanitas. Itu yang menjadi ranah dan ruang kita untuk bergerak di sana. Maka bagi teman-teman yang ingin berlatih berproses bersama IMM untuk berlatih berkepemimpinan, melatih intelektualitas, belajar humanitas dan lain sebagainya, bisa bergabung, dan maupun dengan TS, HW dan IMM itu sama. Insya Allah ketiga-tiganya akan dapat, apalagi tentang religiositas seperti yang disampaikan oleh Ayunda Ika, bahwasanya memang religiositas terutama bagaimana beragama dengan cara yang bermuhammadiyah. Oke. Seperti itu ya. Jadi tadi ditegaskan juga oleh Imawan Hasbi bahwasannya di Universitas Ahmad ini ada 3 ortom, dan ini mereka itu satu kesatuan ya, seperti jargon kita yang tahun sebelumnya. Bahwasannya ortom itu satu dan menyatukan, walaupun kita beda karakter, beda basic gitu ya, tapi pada intinya tujuannya sama. Seperti itu, tetap satu dan menyatukan. Nah, baiklah, jadi seperti itu tadi Imawan, sudah kita ketahui bahwasanya ranah gerak gitu ya, ranah gerak dan ortom itu seperti apa. Nah, mungkin buat dalangan muda yang masih kemarin banyak tanya terus masih bingung itu, seperti itu penjelasan bahwasanya ortom itu anaknya Muhammadiyah. Nah, terus juga tadi sempat sudah membahas ranah gerak juga dari tiap masing ortom ini. Kita lanjut kepada bentuk pengkaderan. Tadi banyak mengatakan pengkaderan gitu, pengkaderan seperti apa gitu. Tentu masing-masing ortom ini memiliki pengkadernya yang berbeda-beda ya, tentu ya berbeda-beda. Terus juga di Muhammadiyah sendiri tuh kenapa sih pentingnya adanya pengkaderan seperti itu? Mungkin ada jawaban tersendiri dari tiap-tiap ortom mestinya. Mungkin langsung saja untuk Imawan yang berhubungan Dari tengah itu. oh gitu. Ini kayaknya hak saya sudah mulai diganggu gitu ya, karena sudah diatur-atur. Oh tidak seperti itu. Oke, kita mulai dari ladies first perempuan dulu. Oke. Ya kalau di Hizbul sendiri sistem pengkaderannya karena kita kepanduan, jadi prinsipnya itu sukarela. Jadi siapapun itu boleh masuk, siapapun boleh ikut, dan nggak harus punya basic kepanduan sebelumnya. Tapi karena kita sama-sama belajar gitu. Iya. Jadi di dalam prinsip itu kita juga menerapkan metode 3M. Menarik, menyenangkan, dan menantang. Oh, ada 3M. Ya, bukan 3 miliar ya. Jadi kita berfokus juga nih. 3M tadi ada apa Anda? Menarik, menyenangkan, menantang. Nah, ini jadi prinsip ya. Prinsip atau ya. Jadi karena kita dalam berkegiatan itu kan nggak harus selalu serius. Jadi hidup itu kalau selalu serius itu nanti jadi pusing sendiri. Jadi kita juga butuh hiburan, kita juga butuh hal-hal yang menarik dan menyenangkan. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh HW. Nah, kalau sebenarnya penting nggak sih pengkaderan gitu? Iya. Menurut saya itu sangat penting karena berhubungan dengan
masa depan Masa depan. dan keberlanjutan organisasi. Masa depan. Jadi pengkaderan itu buat masa depan ya. Ya. Masa depan. Betul. Jadi ini termasuk masa depan atau tidak? Yang mana? Ya, Pengkaderannya. Jadi tetap fokus ya. Tetap fokus Iman ya. Tetap fokus. Pengkaderan itu tadi buat untuk masa depan ya, untuk masa depan. Seperti itu. Cukup? Ya cukup. Lanjut. Cukup. Sekarang kita tanya dari tes terlebih dulu. Tes dulu nih. Gimana? Kira-kira gimana nih tentang terkait tadi pengkaderan di ini ya, di tes sendiri gitu loh, di Tapak Suci sendiri. Oke, kalau secara umum di Tapak Suci itu ada namanya ujian kenaikan tingkat. Oh, ujian kenaikan Jadi tingkat. misalnya ada yang mau gabung Tapak Suci. Jadi kalau pas gabung itu kalian pakainya sabuk kuning. Nah, yang saya pakainya sabuk biru. Oh iya. Sabuk biru. Kalau sabuk biru itu apa itu maksudnya, Pak? Ini namanya kalau di Tapak Suci jadi kader. Udah kadernya Tapak Udah Suci. kader. Nah, kalau sabuknya kuning itu namanya masih siswa. Masih siswa. Oh, ada tahapannya ya. Ya, dan di sini ada gambar, bukan gambar siapa ya namanya ya? Lambang. Lambangnya melati. Nah, di sini menggambarkan ini tingkatan untuk kader juga. Nah, nanti kalau di Tapak Suci itu ada tiap-tiap sabuk itu, kayak kita sabuk kan. Ada 4 melati. Nah, di situ kalau kita sabuk kuning nanti ada melati 1, melati 2, melati 3, melati 4. Oh, ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya juga di situ. Nah, nanti di kader juga ada melati 1, 2, 3, 4 dan sampai sabuk hitam. Nah, sabuk hitam ini itu udah sabuk paling atas istilahnya, udah paling Kayak tingkatannya itu tingkatan paling atas itu, udah kayak sesepuhnya. legend. Pendekar-pendekarnya itu ya, ada legend itu. Ada sabuk hitam. Nah, nanti juga ada juga tuh yang pakai melati 1, 2, 3 gitu, 4. Jadi Oke, itu kayak pengkadernya di belakang. Ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Ada tingkatan. Jadi yang baru masuk, yang mau bergabung itu nggak langsung jadi pendekar bukan ya? oh, enak kali tuh. Kalau nggak mau Tapi kan gitu. kalau misal dari luar nih, dulu pas SMA kan, mungkin ada yang teman Udah pernah gitu. yang pernah ikut, tapi nggak Tapak Suci nih. Nah, boleh. Kira-kira gimana? Boleh nggak sih gabung dengan Tapak Suci di UAD atau gimana nggak? Oh ya, kalau kayak gitu kita banyak kasus sebenarnya gitu. Banyak kasus juga. Banyak kasus. Kita tanya dulu pas latihan itu ada yang pernah ikut bela diri. Bela diri belum ini? Atau pencak silat apa gitu selain Tapak Suci gitu. Banyak gitu. Banyak. Dari bela diri sebelah misalnya, tetangga, yang lain pokoknya banyak kayak gitu. Dan akhirnya kita juga bikin semacam doktrin atau bukan doktrin tapi penjelasan gitu. Bahwasanya Pemahaman juga. gitu. Kalau kalian kuliah di sini di Muhammadiyah itu bela dirinya Tapak Suci. Tapak Suci, iya. Kalau kalian ingin bergabung, ya monggo kita pakai seragamnya merah semuanya. Oh, Kita gitu. lupakan masa lalu. Oh, gitu. Kita menetap masa depan. Masa Masa depan lagi. Masa depan lagi ya. Masa depan lagi. Pengkaderan masa depan. Ini masa depan lagi. Ini masih menyambung dari yang Mbak Hawi tadi. Iya. Dari Ayunda Ika. Ayunda Ika tadi ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau bergabung ke Tapak Suci, walaupun kalian dari bela diri luar Tapak Suci, boleh. Ayo kita bergabung semuanya. Kita berproses bersama, kita mulai dari nol lagi. Karena di situ kita nggak ada senioritas. seniorita ada? Senioritas ada. Seniorita. Itu lagu. Keren seniorita gitu. Itu lagu, Mas. Oh, lagu. Senioritas nggak ada. Nggak ada. Semuanya kita belajar berproses bersama. Berproses bersama. Jadi semuanya nol, dari semuanya nol, bener-bener nol. Kita belajar bersama. Dari yang mungkin ada yang mau masuk Tapak Suci, saya pengen bisa jaga diri, Mas. Kalau nanti di luar ada yang menjambet, woi sini. Oh gitu. Mantap kita. Wah, ada itu. Ada jaga diri. Ada latihannya seperti itu di Tapak Apalagi Suci. buat yang mohon maaf perempuan Perempuan butuh ini ya. yang selama dianggap lemah itu kan anak-anak pendekar dari Tapak Suci kan bisa Harusnya lebih bisa belajar di Tapak Suci untuk melindungi diri. lebih riskan. Karena kriminal case itu ya. Kriminal case. Banyak terjadi sama perempuan ini ya. Perlu juga. Apalagi banyak belajar seksual di jalan atau mungkin di mana saja, kita pun nggak tahu kita ada kriminal case di. Dan disempurnakan selain bisa bela diri, disempurnakan dengan tadi iman dan Akhlak, jangan lupa. Itu yang pedoman kita, slogan kita. Bukan hanya sebatas jago berantem doang nih ya, tapi iman dan akhlak itu juga yang lebih penting gitu. Oke, seperti itu. Seperti itu. Nah, sekarang Imawan Hasbi nih, gimana kira-kira nih tentang pengkaderan di IMM sendiri seperti apa? Sebetulnya kalau di Yemen itu kita sangat apa ya, ada beberapa hal yang kita itu menganggap perkaderan formal dan non formal. Iya. Kalau perkaderan non formal itu seperti HW tadi, sebenarnya kita nggak ada paksaan waktu tertentu, terus kalau besok apa sebentar doa ikut YMM gimana kak, nggak apa-apa, kita masih sewaktu-waktu teman-teman mau berproses bersama kita itu sangat terbuka sekali, tidak ada
eksklusif, kita menutup diri atau membatasi apapun itu. Iya. Nah, tapi kita juga mempunyai namanya perkaderan formal. Oh, ada non formal dan formal. Ada non formal dan formal. Kalau di formal ini nanti ada teman-teman tingkat dasar, kemudian tingkat madya, dan tingkat paripurna untuk teman-teman. Jadi kalau di IMM itu biasanya perkaderan formal ini untuk bagaimana kita mengaktualisasi kualitas diri dalam IMM. Iya. Apalagi teman-teman mungkin yang mau menduduki jabatan itu sudah perlu kita akan bukti nyata tertulis, tidak hanya sekedar ucapan, tidak sebatas bagaimana kita memberikan ucapan-ucapan yang itu sifatnya hanya omongan belaka. Iya, nggak hanya petisi doang ya, tapi ada juga aksi nyata. Omong kosong gitu. Salah satu penguatan atau kristalisasi dari intelektualitas di IMM itu ada namanya perkaderan formal. Perkaderan formalnya tadi. Itu tadi beberapa. Dan pentingnya perkaderan tentu saja ini menjadi nyawa gitu. Perkaderan itu adalah nyawa. Karena dengan adanya perkaderan ini, maka regenerasi ke depan itu masih akan ada harapan. Harapan berkelanjutan. Ya betul, berkelanjutan. Nyawanya dari persyarikatan, nyawa dari Muhammadiyah, nyawanya dari IMM, TS, HW dan semua ini termasuk manusia itu sebenarnya sangat membutuhkan, dan salah satu intinya adalah perkaderan biologis maupun ideologis. Ini memang biologis. Jadi kalau selama ini teman-teman mungkin tidak bergerak di organisasi, rata-rata itu hanya perkaderan biologis. Bagaimana teman mungkin menikah, kemudian akhirnya mempunyai keturunan, itu namanya perkaderan biologis. Jadi penting banget ini ya. Betul. Nah, yang kita lakukan hari ini, yang teman-teman Ortong Muhammadiyah lakukan adalah bagaimana kita membentuk perkaderan ideologis ini harus imbang juga ya. Gitu loh. Jadi siapa tahu kan setelah podcast ini mungkin ada Mas Rizky setelah perkaderan ideologis bisa perkaderan biologis. Semoga harapannya kita pasti pada harapan seperti itu. Makanya teman-teman jangan sungkan untuk berproses bersama kami. Kami tidak mengerikan yang menendangkan. Kami santai. Bahkan muka-mukanya cabi-cabi gini ya. Jadi malu menerima welcome teman-teman gitu ya. Apalagi bagi teman-teman yang dulu di luar punya basic ya. Mungkin Mas Rizky dan Ayunda Ika tahu gitu. Teman-teman yang dulu pernah ikut HW sampai ke tingkat atas, bahkan menjadi pengurus wilayah, atau mungkin dari TS yang dulu sering juara-juara, atau dari IMM yang dulu pernah di IPM, atau mungkin ketika siswa pernah menjadi aktivis dan lain sebagainya. Itu kami sangat terbuka, dan jangan khawatir untuk teman-teman bagaimana berproses bersama kami, atau minder, atau juga jangan sombong. Artinya kita di sini itu masuk ya, kita mulai dari nol, kita mulai proses bersama. Kalau teman-teman sudah tinggi levelnya di luar sana, kita dari sini untuk bagaimana mengajarkan yang lain, memberikan manfaat yang lain. Kalau misalnya di luar udah tinggi, di sini bagaimana sama tapi bisa mengajarkan malahan gitu ya. Malah justru bisa mengajarkan lagi. Kalau teman-teman merasa sudah ahli di HW, kemudian sudah ahli di tapak suci, ahli juga di organisasi, bukan berarti kalian nggak boleh masuk di sini. Merasa Kak saya mulai dari nol lagi nggak mau. Justru menurut ya itu ada juga tantangan kita untuk bagaimana memberikan manfaat untuk orang lain. Gitu loh. Jadi silakan bergabung dari yang mulai nol belum paham Muhammadiyah. Mungkin di sini kalau ditanya jujur, kita juga dulu mulai dari mengalami dari nol juga. Berproses juga. Suci juga ada yang dari nol. Dalam HW juga ada yang dari nol, seperti itu. Intinya dari ketiga ortom tadi itu pengkaderan tuh penting, dan ada mengatakan itu nyawanya gitu ya. Dan dari sistemnya juga tadi bertahap ya, nggak ada yang langsung kayak tuh baru masuk langsung jadi pendekar, itu nggak mungkin ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi memang kita aku juga mau gitu. Artinya kita menghargai proses. Iya gitu ya. Jadi ketika teman-teman SMA dulu pernah sampai apapun, kita mahasiswa di sini dimulai kultur yang berbeda gitu. Nah, apalagi mungkin teman-teman yang dulu di luar dari daerahnya sudah menjadi ketua, menjadi ini yang agak kadang mungkin teman-teman agak kok cuma gini aja. Ulang lagi dari awal gitu ya, merasa lagi. Perlu teman-teman ketahui bahasanya sistem kita di sini adalah bagaimana menggembirakan, bagaimana seperti tadi menyenangkan, menarik menantang gitu ya. Oke, seperti itu penjelasan dari kakak-kakak narasumber kita terkait tentang pengkaderan dan seberapa penting pengkaderan itu. Nah, memang cuaca juga di Jogja lagi panas gitu ya. Jadi memang berkering ini hal yang sehat sebetulnya. Hal yang sehat ya.
kita sapa dulu dalan-dalan muda ini. Oh, boleh. Nah, ya kan, yang Maksudnya lagi boring. ya teman-teman yang menonton. Apalagi ini masih jam-jam krusial Luar juga. biasa kalau teman-teman. Artinya kalau menurut saya, kalau teman-teman berani meluangkan waktu untuk menonton yang disampaikan master ini, Iya. kalau ketika teman-teman besok Hari. berproses menjadi panitia juga akan merasakan hal yang sama. Iya. Setidaknya udah ada gambaran, pengalaman itu pengalaman gitu. Jangan nggak usah minder berarti mungkin saya nggak menyempatkan sempat dan lain sebagainya. Ada yang mungkin menyepelekan dan lain sebagainya. Sebetulnya ini bermanfaat juga untuk teman-teman gitu ya. Bermanfaat juga untuk teman-teman dalam muda, adik-adik dalam muda gitu. Oke. Oh, mungkin ada yang belum tahu Dahlan itu siapa? Dalam. Kemungkinan gitu. Iya. Karena ya pertanyaannya juga ya mungkin Ahmad Dahlan itu siapa gitu loh. Loki ini dari tadi universitas sama Dahlan ya namanya Ahmad Dahlan itu siapa? Ahmad Dahlan ini siapa? Nah, masalah ini sopo kuwi. Lah, iya. Bisa mendirikan universitas gitu loh. Iya. Nah, ini kita mungkin dikasih tahu aja. Mungkin ada reviewnya, mungkin dari Tanah Suci wilayah ini kayak Yang paling tua itu HW. Oh gitu. Karena dia paling pertama muncul. Oh gitu. Anak pertama muncul. Oh, yang masih di usia muda gitu ya. Mungkin dari Hizbul Waton ya ada kayak Mungkin singkat aja. Bisa jelaskan tentang Ahmad Dahlan secara singkatnya seperti apa nih? Biar orang nih nggak bingung siapa Ahmad Dahlan gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan Singkat nih. singkat, padat, tepat, jelas. Ahmad Dahlan merupakan pendiri Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah. Sudah banyak jelas memang maksudnya intinya of course. Iya. Ya intinya memang bahasanya Ahmad Dahlan itu ialah tokoh Muhammadiyah yang menjadi pelopor pendiri Muhammadiyah itu sendiri. Tahun berapa? 1912. 1912 intinya pemahaman kita di bukan diuji di sini. Jadi walaupun pandemi jadi tetap harus berpikir. Walaupun jasadnya lockdown, diri di lockdown, tapi ide-ide ya pemikir tetap berjalan gitu ya. Oke, mungkin karena udah ada minuman kita boleh santap juga, ada hidangan juga ya. Sambil ngobrol santai aja. Boleh. Monggo ya, untuk minum dulu sebentar boleh. Nah, ini teman-teman mungkin yang masih belum tahu Ahmad Dahlan, Ortom dan lain-lain bisa kok teman-teman bisa klik yang punya Instagram ya. Dari HW sendiri ada official HW UAD official HW UFFICIAL. Ya gitulah. Kalau Tapak Suci Tapak Suci UAD. Kalau IMM itu kalau nanti tergantung ya, IMM itu ada per fakultas teman-teman. Jadi ini perlu teman-teman ketahui ada per fakultas. Kalau yang secara UAD-nya, secara universitas namanya IMM.UAD. IMM.UAD. Nah, buat kawan-kawan yang ingin lebih tahu lagi, lebih dalam lagi untuk mengenal atau mungkin wajah-wajah kakak-kakaknya muncul di sana juga gitu loh. Nanti Jadi bisa dikepoin, kepo IG-nya juga bisa gitu ya. Ada saya di nanti ya. Nah, jadi langsung aja di follow akunnya ya. Jadi mari teman-teman tumbuhkan apa Rasa yang tahu. Rasa ingin tahu tuh. Dan jangan pernah berhenti ketika teman belum tahu. Dan apalagi dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Jadi sebetulnya teman-teman materi-materi tentang Muhammadiyah, tentang Ortom itu teman-teman bisa tinggal klik aja di Google, klik aja di mungkin di internet dan lain sebagainya, video browsing di YouTube ataupun di semua media sosial yang ada, insya Allah teman-teman akan ketahui. Nah, tinggal bagaimana kita di era teknologi inilah Memanfaatkan teknologi dengan baik. Jadi nggak harus update. Makanya teman saya lihat yang sudah mengupdate Iya, itu kemarin tuh yang sesuai perintah dari panitia itu kan kayak T1 terus video challenge itu kan. Dan kreatif juga ada yang lucu, ada yang serius. Dia pakai rap itu, Mas. Oh iya, aku suka juga tuh yang ada yang pakai rap. Luar biasa itu. Yang pakai rap di Ortom. Yang pakai rap kami tunggu kamu di Ahmad Dahlan. Dan semuanya juga bagus. Semuanya bagus. Semuanya bagus dan bermakna tentunya. Tapi saya lihat ya, dulu mungkin zaman saya maba itu kapan ya? Jangan disebutkan, udah terlalu jauh. Tidak kenal kayak gitu loh. Oh nggak ada yang joget-joget gitu. Kita masih pakai tulisan. Oh ada juga ya mungkin. Ada ini Semacam saya itu masih tulis tangan untuk bagaimana mengenal Muhammadiyah itu apa pakai tulis tangan dan sebagainya. Iya dulu luar biasa. Teman-teman sudah bisa mengaplikasikan dalam bentuk video, lihat dan sebagainya. Dan tentunya kreatif banget. Jangan berhenti pokoknya. Selagi teman-teman masih berada di Universitas Ahmad Dahlan, silakan berproses. Kami. Ini mau ada HW, TSM. Kalau tiga-tiganya boleh banget. Ya kan? Boleh banget. Nolak. Pandu juga menteri aktivis teman-teman dari IMM. Dan itu sangat-sangat diperbolehkan. Tenang aja. Apa nggak usah bingung. Kami ini satu dan menyatu. Sesuai jargon kita. Sesuai jargon tanah ya. Satu dan tidak bisa dipisahkan. Beda basic nggak masalah. Yang penting kami satu tujuan. Itu yang penting ya.
Oke, nah tadi kita udah bincang banyak juga ya terkait tentang pengkaderan dan mengapa penting pengkaderan itu. Nah, tentunya nih dalam melaksanakan pengkaderan itu tidak mungkin nih pimpinannya doang akan bergerak. Tidak mungkin dilaksanakan oleh satu orang. Tentu ada pengorganisasian ya, pengorganisasian sehingga berbentuk struktural atau kepengurusan gitu. Nah, kalau dari masing-masing ortom ini sendiri ada nggak semacam bentuk struktural kepengurusan gitu? Terus ada bidang-bidang yang membantu bagaimana pencapaian dari tujuan setiap ortom itu tercapai gitu loh. Ada nggak kira-kira? Mungkin dimulai dari IMM terlebih dahulu. Oh, kalau di IMM, jadi teman perlu ketahui kalau di IMM itu struktur terbawah itu namanya pimpinan komisariat. Pimpinan komisariat itu ada di fakultas, biasanya di fakultas atau mungkin dalam satu fakultas kalau itu besar bisa menjadi satu fakultas ada 3 komisariat atau bahkan hanya 1, atau mungkin kalau fakultas itu termasuk fakultas yang kecil maka ada 2 fakultas yang itu 1 komisariat. Artinya pimpinan terkecil adalah pimpinan komisariat. Nah, di atas itu ada namanya koordinator komisariat. Ini tingkatnya universitas. Kalau teman-teman tahu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, mungkin ada BEM-F. Nah, itu kalau di BEM universitasnya di IMM itu namanya Korkom. Koordinator komisariat. Ini mengkoordinir satu universitas komisariat dalam satu universitas tersebut. Di atas itu ada namanya pimpinan cabang. Ini tingkatnya kabupaten. Nah, ini tingkatnya kabupaten atau kota. Jadi pimpinan cabang ini tingkatnya kabupaten. Kabupaten tadi ya. Atasnya lagi ada Dewan Pimpinan Daerah. DPD ya, DPD. Pimpinan daerah atau daerah itu provinsi, maksudnya provinsi. Jadi provinsi. Bukan kabupaten gitu ya? Bukan. Kalau di IMM cabang itu kabupaten. DPD itu provinsi. Provinsi, ranahnya di provinsi. Pusatnya ada DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Untuk seluruh Indonesia. Oke. Teman-teman itu beberapa. Jadi kalau kita ada pimpinan komisariat, ada pimpinan korkom, pimpinan cabang, pimpinan daerah atau dewan pimpinan DPD atau dari pimpinan pusat. Oh, seperti itu. Berarti ada tingkatan juga lagi kepengurusan itu juga ya. Nah, kalau dari hal sendiri seperti apa nih? Kalau HW sama mungkin kayak IMM. Jadi di tiap tingkatan kayak di universitas kita itu ada Kobila. Kemudian naik lagi nanti ada kuartir daerah, kuartir wilayah, baru kuartir pusat. Tapi mungkin kalau kita fokus pada HWWAD, itu ada beberapa divisi yang membantu prosesnya itu ya. Itu ada organisasi, divisi organisasi, bidang sih ya, bidang organisasi, bidang pendidikan dan pengembangan sama bidang kader. Nah, itu sebenarnya fungsinya mungkin bisa lebih banyak daripada namanya gitu ya. Gitu. Tapi merangkap kita gitu ya. Jadi kita bukan satukan sih, kita lebih generalkan lagi. Jadi bidang kader nanti tugas-tugasnya ada sendiri gitu. Itu kalau di internal. Jadi ada tingkatan Kobila, kuartir gitu ya. Terus juga ada bidang-bidang tadi yang membantu bagaimana pencapaian tujuan gitu. Seperti itu. Oke, yang dari TS gimana nih? Apakah ada perbedaan atau ada hal baru gitu? Secara garis besar kita semuanya hampir sama sekali, sama persis malah. sama persis. Karena di tempat suci itu ada namanya unit latihan. Unit latihan itu adalah di mana tempat kita latihan itu di situ. Kemudian ada nanti pimpinan cabang. Kalau kita bukan cabang, sebenarnya lebih ke Pimda. Kemudian nanti ada pimpinan pusat. Gitu. Terus kalau di internal UAD itu gimana sih ya? Kalau di internal UAD itu kita ada namanya perkaderan. Perkaderan. Kemudian ada keagamaan, ada lagi namanya IKH. IKH itu seperti yang aktif di media sosial kayak gitu. Istilahnya ke media kayak gitu ya. Oh, jadi seperti dia hampir belum ya untuk disebutkan bidang-bidangnya. Bidang-bidangnya. Itu baru tahap-tahapnya tadi ya. Oke, tahap ya. Kalau dia memang agak kompleks ya karena banyak gitu dia memang. Seperti itu. Ada 9. Ada nanti bidang organisasi, perkaderan sama perkaderan mesti ada karena kita organisasi perkaderan mesti ada gitu. Itu adalah organisasi perkaderan. Nah, makanya kita cukup banyak ada nanti bidang keilmuan, kemudian bidang kajian dan keislaman, ada bahkan ada yang kayak sosial pemberdayaan masyarakat. Jadi kita cukup banyak kalau di IMM. Makanya kalau teman-teman semakin ingin tahu IMM itu semakin bagus, silahkan kenali IMM dari fakultas teman-teman ya kan. Di WAD ini ya saya tahu nih ada di WAD ini ada 13 komisariat. Maksudnya 13 komisariat. Nanti khusus FKIP ada 3 komisariat, teman-teman yang di BK, PGSD, kemudian BG PAUD itu maksudnya komisariat BPP.
jadi satu komisariat gitu ya? Komisariat. Dari tiga Kemudian fakultas. PPKN, kemudian pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dari PP2. Oh, dibagi-bagi. Komisariat PP2. Sama-sama satu fakultas tapi ada dua. Ada tiga komisariat. Yang terakhir ada di DP MIPA, artinya itu jurusan pendidikan yang MIPA lah untuk yang teman-teman di MIPA. Itu untuk di FKIP sendiri. Oke, pasti. Walaupun satu fakultas dibagi Ya. di bawah 3 komisariat. Dan satu ada teman kita yang ada saudara kita di Wates. Oh iya. Kampus UAD ini universitas. Jangan dilupakan, ada di mana? Ada di mana-mana. Ini kok udah multi tafsir lagi. Wah, ini universitas ada di mana-mana. Ada 6 kampus. Ada 6 kampus. Oh, jadi kawan-kawan Bateng bahkan. jadi kawan-kawan tuh bukan sembarangan ya, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Kaleng-kaleng itu udah Bergabung di UAD. apa ya PTN masa PTN. Oh gitu. Ya. Masa PTN. PTN. Boleh. Jangan ragu. Salah satu teman-teman kita ada di Komisariat Bu Hamka itu kampus 6 Di kampus 6 Wates. Teman-teman di AI yang Wates. Di Wates ya. Alhamdulillah kampusnya udah ada yang baru itu. Waduh, Wates. selamat juga gitu ya. Juga untuk kampus Wates. Kampus Wates gitu. Dan teman-teman yang mungkin mau butuh informasi tentang perkuliahan, konsultasi bagaimana, insya Allah teman-teman Ortom pun siap membantu bagaimana informasi. Saya Saling membantu gitu ya. Milih mata kuliahnya. Wah itu jangan salah, kita nggak berbicara hanya seperti kemampuan, Iya. bela diri saja. Tapi kita siap kok welcome teman-teman. Terkait yang tentang apapun. akademik gitu ya. Siap juga. Kalau bagusnya seperti itu. Jadi tanyanya pada orang yang tepat dan akan mendapatkan jawaban yang tepat. Nah, tanya sama yang tepat untuk jawaban yang tepat Ya, juga. karena biasanya maba itu kan Iya. begitu ada yang saya bisa tanya siapa aja Iya. nggak tahu. Bisa Juga informasinya kadang banyak itu simpang siur. Simpang siur itu masalahnya simpang siur. begitu sudah mau saya sudah terlanjur masuk ini gimana kak. Nah ini kadang seperti teman-teman hati-hati juga. Jadi- silakan ikuti akun-akun atau organisasi resmi. Iya. Organisasi Yang ada di resmi. WAD. Supaya tidak menyesal karena nanti akan sulit kalau teman sudah terlanjur masuk ke organisasi yang tidak resmi ini. Iya. Apalagi ilegal ya. Biar resmi ini yang pasti-pasti aja lah. Orang sekarang kan butuh kepastian. Butuh kepastian. Kok gitu ya. Nah, jangan sesuatu yang abstrak. Jangan bikin PHP. Nah, Apalagi itu PHP. Nah itu kok Oke. keras banget. Kenapa? Ya ini memang kalau begini nih ya, gitu. Bung Rizky nih. Nah. Oke. Nah itu tadi udah dipaparkan ya terkait tentang bagaimana sistem terus kepengurusan ya. Tentunya timbul nih pertanyaan lagi dari kawan-kawan. Saya tertarik dengan itu, saya tertarik dengan ini gitu ya kan. Terus kalau saya pengen gabung dengan itu misalnya dengan IMM, dengan Tapak Suci, dengan HW, kira-kira saya harus ngapain nih? Kan mungkin kalau maba lah dari dalam muda masih banyak yang bingung gitu Pak. Kira-kira gimana sih caranya Kak? Gimana caranya? Kira-kira nih dari TS sendiri gimana nih? Kira-kira kawan-kawan mahasiswa baru dalam muda ini ingin bergabung di Ortom dengan Tapak Suci contohnya itu seperti apa? Oke, kalau tahun ini karena kita berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun kemarin itu kita bikin formulir, jadi pakai Google Form. Itu silakan teman-teman dalam muda itu daftar di situ. Kemudian nanti kita arahkan ke grup WhatsApp. Kalau nggak ada grup WhatsApp, nanti ada grup Telegram. Misalnya kalau nggak ada kayak gitu. Nah nanti di situ kita akan mengarahkan juga kalau teman-teman misalnya ingin lebih tahu, kita arahkan juga nanti ada istilahnya follow up itu apa ya? Tidak lanjut seperti itu. Tidak lanjut, ya. Kalau kalian udah daftar pasti ada tidak lanjut seperti itu. Nah jadi ketika nanti udah mulai tidak lanjut, kita akan backup adik-adik semuanya yang ingin bergabung dengan Tapak Suci. Kita akan bikin kegiatan. Ya mungkin kalau sekarang masih biasa offline kayak gitu. Offline dulu Yang ya. penting kita buat seru kayak gitu. Yang penting kita bisa Kumpulin dulu. kumpulin orang-orang dulu, kita kenalan dulu. Ya agak-agak seru gimana gitu. Cuman bikin asik-asik gak kenal tapi gimana gitu. Iya, oh ya. Jadi so asik kita, so asik menyenangkan. so asik itu aja lah. Ya. So kenal so asik gitu. Ya mungkin kayak gitu aja kalau online ya, karena memang kita terhalang pandemi jadi ya online kayak Online gitu. dulu ya. Kalau teman-teman ada yang di Jogja, ya kita bisa bertemu, kita meet up bareng, kita kenalan, kita latihan. Ngopi-ngopi. Ngobdar juga kalau bisa Ngopi kali ini. Ya, Ngobdar, kopi ya. Oke. Nah, kalau dari Haus sendiri gimana nih untuk terkait teknis tadi? Tentu untuk teknisnya sama sih, karena kita emang kondisinya juga sama, mau keluar juga masih Iya, tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Jadi kita masih bukan bergantung sih, masih menggunakan media, terutama media sosial. Jadi teman-teman bisa kepoin terutama akun Instagram HWWAD, itu tadi ada official HWWAD. Official. Oke, tadi ya lupa Tapak Suci. Instagram ya. Baru ingat lupa. Oke, jadi belum ya, satu lagi ya? Satu lagi. Kalau dari IMM Anak bungsu. yang terakhir harus diterakhirkan. Oh, jangan gitu. Anak muda. Oke.
semangatnya baru. Kalau di sendiri hampir sama ya teman. Saya mengucapkan semangat dulu buat teman-teman yang mungkin dulu melihat video-video kata Mas Tad dulu seru, seru. kita yel-yel Di Amrogo gitu ya, di gedung rame-rame itu tentu nggak apa-apa, kita tetap semangat, tetap semangat. tetap ini ya akan ada kok makna, yang penting maknanya sih bagaimana teman-teman jarak dan waktu kan soal angka gitu. Tapi kan masalah Bahasanya awalnya sekali. Gimana gitu ya? Kalau kita cuma terhalang oleh jarak, kita terhalang oleh waktu, itu cuma soal angka. Soal rasa kita masih sama. Kayak senja ya. Kayak senja gitu ya. Karena punya firsa besar. Oh gitu. Nah, teman-teman untuk IMM tentu bisa banyak teman-teman bisa melalui akun-akun IG masing-masing fakultas, masing-masing komisariat. Silakan teman-teman kalau nggak tahu IG-nya bisa ikuti IMM WAD, nanti dilihat di situ IG-nya apa saja. Atau juga bisa ikuti IMM atau Masta dari WAD. Masta masing-masing fakultas juga ada. Nah, teman-teman bisa ikut di sana. Nanti jalur resmi untuk pendaftaran akan kita buka ke yang Masta. Ketika kita buka Masta, teman-teman silahkan siapkan mau milih yang mana, ini udah mulai kenal nih sama yang HW, TS, IMM gitu kan. Silakan teman-teman mau milih yang mana atau mungkin mau ikut berdaftar yang mana gitu. Jangan sungkan, jangan ragu untuk ikut bersama kita, karena kita hadir bukan untuk bagaimana merubah teman-teman, justru kita ingin bagaimana bertumbuh bersama. Bertumbuh, proses bersama. Jadi takut, mungkin teman-teman ada yang takut, Kak, saya tuh dulu kayak gini takutnya Insecure jadinya. Aku gak bisa apa-apa, gak bisa ngomong. Kita bagaimana bertumbuh bersama, berdamai dengan diri sendiri. Ya kan kayak gitu orang dulu di lapangan ini. Dulu di sekolah aku gak bisa apa-apa Kak. Dulu di sekolah paling belakang duduknya. Gitu. Bisa ngomong, betul di depan. Ya betul. Jadi saya sering menemukan teman-teman ortom ini ya, AW, TS, ya kan, yang dulu ketika SMA mungkin dia adalah orang yang pendiam, yang bisa aktualisasikan diri gitu kan. Bisa. Kak itu minatnya apa sih, bidangnya apa sih? Masih Begitu kebingungan. masuk AW kok sampai teman-teman SMA panggil masuk TS, kamu ternyata bisa juara. Padahal jadi ada bakat terpendam gitu ya. Wah keren, bisa sambutan, bisa padahal dulu di SMA. Bisa aksi juga. Bisa aksi juga. Jangan lupa. Nanti ini pembahasan nanti yang. Ada lanjut lagi. Artinya teman-teman di sini tuh justru kita sering menemukan orang-orang yang bertumbuh begitu bersama kita. Kita bukan orang yang kamu harus ini enggak. Bukan harus punya basic dulu, udah mantap dulu bukan ya. Tapi orang mau berproses gitu. Berproses bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Tuh, jadi teman-teman kalau di MM nanti ikuti saja sesuai fakultas masing-masing, tapi sangat terbuka. Jangan ragu, jangan bimbang, bersama kita akan ikuti semua, ikuti proses itu, berproses bersama. Oke, seperti itu kawan-kawan dari pemaparan kawan-kawan untuk bagaimana sekiranya nanti kalau mau pengen bergabung dan harus bergabung seharusnya. 2020 di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Tentunya 2020 gitu ya. Gabung ortom. 2020 kita gabung ortom kita. Jangan lupa sekarang harus gabung. Harus gabung ortom biar kita bisa berproses dan mengembangkan diri juga sana. Tadi itu dari kawan-kawan bagaimana kalau pengen tahu lagi gitu ya, kepoin terus, kepoin aja Instagram dari akun-akun tiap-tiap ortom ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Haus, boleh diminum? Belum. Kita disponsori dulu. Untuk anak dalam muda nggak ada kata kita nggak ada kata haus ya. Semangat terus pokoknya. Kayak dahlan banget ya, sampai darah terakhir pokoknya lah. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, mungkin kita sudah sama-sama merasakan tadi, baik dari pribadi sendiri, perkuliahan di kampus, mungkin kena dampak juga. Begitu juga dalam proses pelaksanaan master, terus juga tadi ortom gitu, pelaksanaan misalnya kalau kita kan basicannya pengkaderan tadi nih. Tentu kita juga terkena dampak ini, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tiap-tiap ortom, terus bagaimana pengkaderan ortom di tengah pandemi itu, tentu ada dampak. Terus sekiranya apa saja tuh nanti pengalihan gitu loh. Kalau biasa kita offline gitu ya, offline kan ada tuh tertata untuk kegiatan-kegiatan. Terus adanya pandemi harus berserba online. Kira-kira bagaimana kawan-kawan terus melaksanakan pengkaderan di tengah pandemi ini? Mungkin didahului oleh kawan-kawan, tanya ya Mem dulu ya. Yang paling muda dulu. Oke. Tapi usia udah tua. Yang ini. Secara pribadi. Iya agak sulit itu. Jadi teman-teman
mungkin seperti yang saya bilang tadi, ini pola yang kita hadapi secara seluruhnya merasakan. Dan ini mungkin baru kita hadapi bersama-sama seperti ini. Teman-teman, jangankan kita di organisasi, mungkin teman-teman dulu di sekolah nggak pernah merasakan sekolah daring. Bingung. Teman-teman merasakan terus gimana kita sekolah ya? Kita terpaksa mau nggak harus daring. Artinya hal-hal yang seperti itu kita harus adaptasi juga. Dengan pola baru. Dengan new normal. Akhirnya gitu. Nah, kalau di kelas sendiri tentu jangan khawatir teman-teman. Otomatis kita MM dan yang lain akan terus beradaptasi dengan zaman, dengan bagaimana kita terbaik, mengusahakan terbaik berproses teman-teman semuanya. Ya, kalau kita berdoa semoga segera pandemi juga segera usai, kita bisa bagaimana kembali normal seperti dulu-dulu. Insya Allah segeralah semoga. Tapi kalaupun enggak pun kita akan di online pun kita akan terus bagaimana menghidupkan pengkaderan itu, bagaimana kita saling share informasi, tukar pikiran dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir, kegiatan yang tetap ada meskipun dengan pola yang baru. Tidak bisa kita paksakan, ada beberapa yang tidak bisa kita paksakan ini. Ya kan, tidak bisa paksakan, apalagi IMM kalau kita kegiatan seluruhnya kita atau beberapa kita paksakan offline, wah itu ramai itu nanti menjadi bahkan malah membahayakan juga. Melihat juga bagaimana maslahat bersama yang terbaik. Masya Allah, maslahat bersama ya, seperti itu. Nah, kalau dari kawan-kawan sendiri gimana nih? Untuk kegiatan perkaderan saat ini ya? Iya. Jujur dari kami dari Tabas Ciwadi itu waktu pandemi kita pernah latihan online. Jadi latihan itu ada latihan online juga. Ada latihan online juga. Jadi kayak ninju kamera gitu. Ada gitu juga kemarin. Kita bikin video juga kemarin. Bikin video latihan kayak gitu. Kita bikin jadian satu. Jadi kayak digabung-gabung. Gitu. Jadi biar tetap muka itu ada gitu loh. Jadi kayak rindu suasana latihan, berkeringat bersama gitu. Guyon-guyon, nah kayak gitu. Jadi kemarin kita pernah latihan online, kita latihan tetap di rumah, kita latihan mandiri di situ, kita ngirim video, ngirim foto, bukti latihan kita, kayak gitu. Nah untuk saat ini mungkin ada di Jogja, kita latihannya udah ada yang offline, cuman tetap jaga jarak dan protokol kesehatan, gitu. Ini itu aja kalau kegiatan saat ini yang bisa. Keren juga ya, tadi sempat ada kayak gabungin video gitu ya, latihan online ya? Latihan online. Keren kali karena saya kan ada latihan online juga. Agak beda rupanya sekarang. Agak beda gitu. Itu tadi terbaru, jadi kita memanfaatkan teknologi. Teknologi yang sampaikan Mas Imam Nasbi tadi, adaptasi gitu. Adaptasi baru. Kalau saya nggak bisa berkeringat bareng seperti offline, online juga laksanakan gitu ya kan. Oke. Kalau dari HW sendiri nih seperti apa? Mungkin kalau HW agak susah ya. Susah. Nggak ada keringat bareng. Keringat lagi. Itu masing-masing aja masing-masing. Jadi kalau di HW biasanya kita berkegiatan di luar itu bareng-bareng. Karena sifatnya juga bukan latihan, kita explore gitu ya. Contoh gampangnya aja kita kemah gitu kan. Terus kita juga biasanya ya kasarnya explore hutan gitu ya. Hiking gitu ya. Hiking. Kalau biasanya yang turun dari ketinggian itu? Itu yang udah lupa, udah 5 bulan kayaknya memorinya udah mundur-mundur ini. Kayak apa ya? Ada pengaruh juga ya. Biasanya rappelling itu masuk Rappelling. dalam salah satu kegiatan vertical rescue. Jadi itu juga agak sulit. Saudara vertical rescue? Kurang paham. Kurang paham. Agak rescue itu tahu itu cuman maksudnya rescue itu menyelamatkan vertikal itu tegak. Menyelamatkan orang tegak. Nggak tahu juga udah gimana. Makanya biar tahu. Kalau mau tahu penasaran nih apa itu vertical rescue gitu ya? Kepoin aja tuh. Belajar nanti kita sama kawan-kawan dari Hizbul Waton seperti itu. Ya. Nah, itu tadi kawan-kawan ya, terkait tentang bagaimana kegiatan, ya rindu kita ya, bagaimana kegiatan bareng gitu, berkeringat bareng tadi. Ya, tapi apa daya gitu ya, pandemi kita harus tetap yakin gitu ya, tetap semangat walaupun di tengah pandemi. Oke kawan-kawan nih, tadi sudah beberapa pertanyaan sudah disampaikan, sudah terjawab juga. Mungkin kebingungan dari alam muda nih, sebagian sudah terjawab gitu ya, sudah terobati. Kebingungan sudah terobati, bukan keringang gitu. Kalau saya dari tadi kursinya putar-putar. Jangan ya. Kalau kita pemanasan dulu. Kayaknya anak tahu kita bisa berdiri dulu gitu ya. Mungkin kawan-kawan yang masih ada rebahan tadi di kasur gitu ya, sambil nonton rebahan gitu. Mungkin bisa berdiri dulu, kita rebah dulu ya. Kita rebahan dulu. Kita berdiri dulu. Rebahan nanti dapat juga di sini. Nah, ini
karena Kita pegang dulu biar gak kaku. Oke. Tapi paten juga ya kalau kita udah berdiri ya. Saya sudah ya. Udah dulu. Cukup ya, cukup. Ya udah gitu dong. Ya. Oh, ya, Karena kita memang harus pegangan motor, pegangan motor. Jarang juga duduk di kursi yang Nggak boleh lama-lama. yang lama-lama juga. Kasihan yang nungguin mereka. Nungguin ya gitu kan. Gak apa-apa teman-teman, memang dalam pandemi kayak gini kita dengan pola online, Iya. makanya mas tanya online, teman-teman yang penting karena sekarang itu mahasiswa dituntut untuk bagaimana dia lebih satu langkah lebih maju. Langkah lebih maju. Jadi kalau dulu itu nunggu diberi kita informasi, Iya. kalau anak mahasiswa sekarang itu harus mencari informasi lebih. Inisiatif. Ada inisiatif itu ya, inisiatif itu. Jadi jangan menunggu, kok ini nggak ada informasi, tahunya gimana dan lain sebagainya. Tapi cobalah ya, Pak. Coba kita cari, ikuti semua yang ada itu. Karena memang itu pola baru kita dan teman-teman luar biasa hebat bagi yang bisa mengikuti pola itu, beradaptasi dengan pola itu. Oke. Artinya tanpa harus menunggu kita ketemu offline, mereka udah semangat online. Oke. Kak itu besok kalau ini gimana atau tanya HW itu gimana sih Kak atau mungkin TS itu gimana ya? Jadi gimana? harus antusias juga. Dan Antusias. kita menjadi pelaku utama. Artinya kita mencoba menjemput bola tersebut Iya. informasi itu. Kalau nggak dapat IG-nya mungkin kita pilih media sosial atau mungkin Google sekarang Google, apa boleh. yang ada di Google gitu kan saya Google Chef. gitu. Dulu masih mbah, sekarang udah naik pangkat jadi chef. Serba tahu soalnya. Betul, ya saya Google Chef. atau Ustadz YouTube teman-teman udah banyak lah link Oke. seperti itu. Jadi tetap memanfaatkan, antusiasnya harus tinggi gitu ya. Jangan patah semangat, Jangan patah jangan semangat. merasa kan kita nggak dapat informasi, kita nggak ada master online, kita gimana dan sebagainya, nggak usah bingung. Tentu kita yang harus beradaptasi. Harus beradaptasi dan antusias juga. Nah, bicara tentang semangat nih, para kawan-kawan narasumber, kita sebetulnya ada penyemangat tersendiri. Apa tuh? Penasaran? Gimana tuh? Gimana? Oke, jadi di Mas Tawa di 2020 ini kita ada jargon, Oh, jargon gitu ya. Jarang goyang. Bukan beda. Jargon itu bukan yang itu ya. Tapi kata-kata semangat gitu. Kata-kata semangat gitu ya. Nah, kata-kata semangat di sini kemarin kawan-kawan sudah praktekkan juga, sudah mencontohkan juga. Tapi mungkin dari kawan-kawan narasumber mungkin masih belum tahu, bisa kita praktekkan dulu nanti baru bareng-bareng sama kawan-kawan dalam muda di rumah. Yang lagi di kasur nggak apa-apa, ikut aja. Bisa. Sambil tiduran, sambil Sambil rebahan sulit juga Pak, soalnya begini-begini nanti. sambil makan nggak betul makan. Jangan, masih agak nggak boleh ya. Bapak Ibu boleh kan, Adik. tapi tetap protokol gitu ya kan, tetap protokol. Ayo kita sama-sama jargon gitu ya kan. Nah sebelumnya tak kasih tahu dulu nih buat kawan-kawan sumber dulu, dicontohkan dulu. Berdiri apa? Berdiri. Biar semangat, katanya biar semangat. Nyuruh gitu ya. Katanya biar semangat. Oke, nanti kawan-kawan ketika misalnya ada teriakan atau bunyi apa ya apa dulu. Mas Tawade 2020 Dahlan Muda Pelopor. Peradaban. Oh, Bukan perambanan ya. Peradaban. Jadi kita bisa mulai dulu ulang dulu. perempuan bukan? Bukan. Beda lagi. Ini Bung Rizky nanti gitu kalau gitu. Kita mulai ya seperti ini contohnya. Contoh dulu. Contoh. Mas Tawade 2020 Dahlan Muda Pelopor. Kok dari narasumber saya udah tahu, saya belum mencontohkan. Memang cepat ya. Saya yang jadi lupa. Jadi ada mulai lagi. Dahlan Muda. Mas Tawade 2020. Dahlan Muda. Pelopor. Peradaban. Oke. Dan kita pakai keperangan yang penuh semangat. Semangat. Kawan-kawan bisa berdiri juga. Berdiri juga. Karena kawan-kawan di rumah juga boleh, tentunya Dahlan Muda ini juga ikut berdiri. Boleh. Semangat dan kepala tangannya. Ya. Oke, bisa kita mulai? Mas Tawade 2020 Dahlan Muda Pelopor Peradaban. Kalau dilihat dari teriakan kita semangat semua ya. Nanti kalau kita ketemu itu Udah. jadi Kalau gedung tuh bergetar. Goyang betul itu. Menggema gitu ya. Menggetarkan itu. Bergetar, bergema. Ya. Kayak lagu ya. Bergetar, menggema. Rajanya itu. Kok dilanjutin ya? Gak ada lagi. Kayak rasa nggak usah dilanjutin yang itu ya. Nah, waktunya kita ice breaking aja dulu ya. Kita seru-seruan aja dulu sama-sama kawan-kawan narasumber. Mungkin tadi kita fokus di pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita pertanyaan juga, tapi lebih seru. Gimana? Pertanyaannya lebih seru gitu ya. Tentunya dengan saya tanya sesuatu. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan
Pertanyaan di sini nggak sama kayak tadi slow-slow gitu nggak. Di sini namanya permainan atau ice breakingnya itu quick question. Quick question. Kalau nggak salah quick question. Quick. Itu betul ucapannya quick question? Nah, Betul. saya dulu di Inggris cuma setahun. Udah lupa. Jadi jawab cepat. Jadi di ice breaking ini kita bakal jawab cepat. Jawab cepat. Nanti saya akan sampaikan beberapa pertanyaan buat kawan-kawan narasumber. Oh ya. Langsung dijawab cepat. Bukannya nggak mikir ya, tapi tetap mikir, tapi cepat dijawabnya. Oh, iya. Jangan sampai atau udah kayak gitu udah beda konteks. Oke ya. Oke, baik. Sekarang saya mulai dulu dari kawan-kawan Tapak Suci. Oke. Jawab cepat. Jawab cepat. Dekan, udah dekan kayaknya. Prestasi atau studi? Prestasi. Atlet fighter atau seni? Seni. Kehabisan nafas di gelanggang atau salah gerakan di gelanggang? Salah gerakan di gelandang. Kenapa tuh? Kalau datang kita nggak bisa gerak lagi lah. Oh gitu. Jadi kita salah gerakan. Bisa Masih bisa gerak, gerak. masih ada nafas gitu ya. Masih ada nafas. Kalau udah nggak ada nafas, nggak ada bisa ngapa-ngapain lagi ya. Nggak bisa gerak. Terus kena pukul toya di gelanggang atau kepleset di tempat umum? Kena pukul toya di gelanggang. Jadi nggak pernah kepleset. Gak mau. Nggak mau. Emang nggak sakit tapi malunya sampai. Tapi kayaknya semua orang punya momen kepleset di tempat umum deh. Kayaknya pasti semua punya ya. Oh ya, gimana rasa malunya dia di perhatian orang? Emang nggak sakit, emang malunya sampai. Nggak berdarah, cuman sininya aja. Sakitnya nagu malu. Nanggung malu. Sakit Oke, nggak berdarah, Pak. saking nggak menyentuh itu ya. Oke. Membunuh tanpa menyentuh. Membunuh tanpa menyentuh terus. Nah terakhir buat kawan-kawan tes nih. Ini agak berat juga pertanyaannya sebetulnya. Pengen punya istri sesama pesilat atau bukan dari pesilat? Bukan ada pesilat. Kenapa ya? Tapi nggak ada alasan deh kayaknya. Tapi nggak ada alasan ya. Jadi nggak mau punya istri pesilat juga? Orang takut berantem gitu? Takut berantem. Takut berantem? Takut berantem. Oh iya. Malah kan kalau sama-sama silat bisa kayak lupa gerakan itu bisa diulang lagi gitu. Gerakanmu salah gini, saling mengingatkan gitu loh. Kalau aku nggak. Kenapa tuh? Tadi kayaknya nggak ada alasannya ya. Nggak ada alasan. Ya ini kan ada alasan. Ini kan kebebasan dari moderator. Oke, boleh. Dari host yang mau membawakan acara ini Kenapa kan. kok bisa nggak? Kenapa? Kalau sistem nggak? Nggak mau pengen istrinya pesilat juga gitu. Karena nanti nggak ada warna lain gitu. Oh. Jadi kayaknya ada panduan juga gitu. Panduan boleh. Harus digabung. Bisa Nggak harus kepaduan sih. Jadi kayaknya harus Mawati juga. harus digabung juga IG-nya official lah deh. Kenapa tuh gitu ya? Oke. Seperti itu dari kawan-kawan TS. Sekarang kita beralih untuk kawan-kawan IMM nih. Ya, jawab cepat ya. Siap. Jawab cepat. Jika ada suatu permasalahan, tetap kuliah di kelas atau aksi di jalan? Aksi di jalan. Kuliah bisa diulang, aksi belum tentu bisa terulang. Ini kayaknya semangat sekali. Kali sekarang malas kuliah juga. Masih akhir dari contoh. Kita tahu skala prioritas kita dulu. Kita tahu apa yang kita prioritaskan seperti itu. Kita juga tahu lah Kondisinya sebenarnya. IPK tinggi tapi pasif atau IPK pas-pasan tapi aktif organisasi? IPK pas-pasan lebih aktif organisasi. Oke. Tapi boleh nggak sih IPK tinggi? Oh, tapi boleh aktif? banget itu. Boleh. IPK tinggi aktif lagi gitu ya. Sempat waktu gitu. Lu kan. sebab ya. Kok kayak idaman saya? Ya, itu. Kok kayak idaman saya ya kriteria gitu. Tapi jangan khawatir ya, teman-teman kadang ini ketika melihat Kak, kalau kita aktif di organisasi, gimana IPK kita? Ya ada juga tuh, sering juga tuh pertanyaan gitu tuh. Sebetulnya kita bagaimana kita manajemen diri. masalah organisasinya sih. Tapi bagaimana kita waktu manajemen diri juga ya? Nah, sebetulnya bisa juga kok teman-teman kita yang lulusan terbaik 2D juga dia aktif di IMM, PS, HW, aktif juga di organisasi. Iya. Jadi jangan khawatir masalah. Intinya bukan karena organisasi, tapi karena kita sampai nanti sendiri. seorang ada paradigma bahasanya Ya, anak organisasi. itu IPK-nya rendah. Mohon maaf ini ya. Kalau saudara sendiri, saudara sendiri gimana? Bisa kita lihat aja. Ya, kita lihat aja sekali Mereka nanti di aktif kampus gitu ya. Kita lihat IPK-nya nanti ya. Sekali nanti IPK-nya. Bisa-bisa dipanggil mahasiswa terbaik lagi ya. Oh iya. Oke, Harus terbaik. Enggak terbaik, tapi standar lah ya. Intinya Standar ke atas. bisa berbuat kebaikan. Oh gitu. Oke, selanjutnya di segmen Himawati atau disenyumin dosen killer? Disenyumin dosen bilang. Kenapa gak mau melatih? Rugi Rugi Kalau lah. ada yang sana Saya senyum-senyum. senyuman Mawat itu hanya sebatas untuk menambah rasa dalam perjuangan. Oh. Killer itu adanya ada harapan untuk
ada senyumnya palsu. Ya, karena Imamati ya senyum itu untuk rasa dalam Untuk perjuangan. Jadi bumbu-bumbu dalam perjuangan. Gitu. Tapi kan senyum itu kok kayak senja-senja semua ya ini sini ya. Bumbu-bumbu kayak bumbu dapur gitu. Biar manis. Iya. Jadi lebih milih senyum dosen killer ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dikritik anggota dalam organisasi atau disanjung teman tongkrongan? Dikritik Dikritik teman seorganisasi. Jadi buat apa nih? karena itu membuat Tantangan baru ya. Ada masukan. Bukan karena itu kita langsung down gitu, bukan ya? Karena menurut saya dalam organisasi itu masukan kritikan itu perlu untuk kita terus berkembang. Kalau kita cuma disanjung, lama-lama kita lalai terus ya udah stagnan di situ, merasa puas gitu. Nggak ada perubahan Jadi gitu. kalau ada yang nggak percaya sama kita, ngeritik kita, itu justru menurut saya tantangan buat Tantangan kita. baru. Kalau kita bisa membuktikan, kita berarti hebat. Nah, kalau disanjung itu kan kita ada tanggungan untuk mempertahankan Mempertahankan. itu. Saya lebih sering dikritik. Dikritik, oke. Kritik itu gini kan. Gelitik ya. Pertanyaan selanjutnya, milih calon istri sesama aktivis atau ukti kalian bukan aktivis? Aktivis, kalau ini aktivis. Aktivis. Berbeda ya sama kawan-kawan Ya. Beda. tadi ya. Ya, takutnya nanti satu berlari, satu diam. Oh gitu. Jadi kalau sesama aktivis itu Kan saling dalam- dukung. Dalam Islam ada namanya sekufu ya. Oh. Artinya satu visi, satu Ya. gerakan. Aduh. gitu ya. Ini kayaknya lanjutan dari pengkaderan biologis tadi ini kayaknya. Kayaknya pembahasan sendiri kayaknya kalau untuk ini. Intinya satu visi, akhirnya ngobrol itu nyambung gitu. Nyambung gitu. Masa satunya ngobrol tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat, tapi ini apa? Dan Nggak paham sama sekali gitu jadi sulit. Ya, Jadi tapi menurut saya lebih bagus yang sudah sama-sama. sama-sama gitu ya, sejalan jadinya. Oke, seperti itu untuk kawan-kawan IMM. Pertanyaan selanjutnya untuk dari kawan-kawan HW nih, perwakilannya Mbak Ika ya. Kuliah tambahan apa ikut jambore? Jambore. Pengen banget ya keluar Di luar soalnya. Iya. Kuliah yang kayaknya wajib gitu mau gitu enggak ada ya, apalagi kuliah tambahan ya. Sama. Tapi intinya kita tahu skala prioritas kita masing-masing ya. Tapi sebenarnya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Karena kuliah tambahan itu 1 semester, Iya. jambore cuma 3 hari biasa. Gitu. Jadi harus pandai-pandai juga membaca ya, membaca waktu Tidak gitu. khawatir teman-teman. Santai gitu ya. Betul. Kita masih bisa mengeksplor diri, beraktivitas gitu. Nggak bisa tali temali atau nggak bisa masak. Harusnya bisa dua-duanya. Tapi saya lebih Harus milih satu nih. nggak bisa tali temali. Nggak bisa tali temali, kenapa tuh? Karena kalau kemah kita butuh makan harus masak. Nggak bisa masak juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oh, gitu. Oh jadi pertama tenaga dulu ya? Iya. Oh lebih tambah listrik ini. Betul. Oh iya. Jadi gimana mau diriin tenda gitu ya? Kalau nggak ada logistiknya, nggak kuat juga tenaganya ya. Ngecamp di pantai apa di gunung? Di gunung. Di gunung ya. Suka yang di ketinggian gitu ya? Sebenarnya bukan cuman masalah ketinggiannya, perjuangannya karena Perjuangan lah. Itu ada kan yang 5 cm itu ya? Ya. 5 cm itu. itu bisa ditonton juga sama Padahal nggak teman-teman. 5 cm itu jauh loh. Jauh tuh. Aku tahu ke Mama Heru itu, Iya. tapi belum pernah naik juga. Aku cuma di peta. Kita kan 5 cm. 5 cm mungkin patokannya Peter ya. Globe. Iya. Oke. Terus selanjutnya, tidur di kelas dibangunin dosen atau nggak bisa mandu permainan? Berat ya kayaknya ya dua-duanya. Kayaknya udah pernah semua ya, dua-duanya tidur di kelas sudah gitu ya, dibangunin dosen, terus nggak bisa mandu juga. Oh, Lebih gimana nih? memilih mungkin tidur di kelas. Tidur di kelas. Ya walaupun bisa jadi dibangunin dosen, bisa jadi dibangunin teman Teman sendiri. Gitu. Tapi Karena- kalau misalnya aktivis yang tidur di kelas itu paham kok dosennya. Semalam lagi diskusi, Ya, semalam lagi bisa. mikirin emak gitu kan. Tapi kalau bisa ditahan ngantuknya. Oh, gitu. Ya, sampai pulang. Banyak tuh sering tuh yang misal kayak kegiatan-kegiatan nih. Betul. Pulang jam 12 malam, besok masuk kuliah jam 7 pagi, udah begini itu. Ya diusahakan lah ya, tetap semangat gitu ya. Tapi intinya itu tadi, kita tahu skala prioritas masing-masing. Selanjutnya nih, ini agak mendalam juga pertanyaannya. Cari calon suami pencinta alam atau takmir masjid? Kalau untuk menjamin kehidupan sih takmir masjid, dunia akhirat gitu lah. Boleh dapat dua-duanya nggak? Takmir masjid, pecinta alam. Itu kayak saya nggak itu kriteria. Waduh, enggak. Oke, jadi memilih yang mana nih? Itu preferensi masing-masing. Preferensi. Kalau saya Lebih kemana? takmir masjid. Takmir masjid, ya. Jago bersih-bersih ya, jago imam, Masjid aja diurusi loh. masjid aja diurus, apalagi rumah tangga. Rumah Allah aja Diurusi. Kok saudara ini makin kencang ya? Saya dulu takmir juga. Oh, gitu. Jadi punya ada sendiri ya? Punya story sendiri gitu ya, takmir masjid. Jadi yang takmir masjid, berbanggalah, masih ada harapan gitu ya. Semangat kita. Nanti buat kawan-kawan juga nih, yang dalam muda mungkin besok udah ke Jogja bingung gimana, banyak peluang kita juga bisa bergabung. Apalagi banyak butuhkan nih, yang buat jadi takmir masjid juga banyak.
takut kosnya gimana bayarnya, takut masjid itu dapat harus dapat pahala dan ada tambahan sekarang wifi gratis. Nah itu paling penting, wifi gratis. Kok jadi mikirin ini ya? Di wifi nggak apa memang di teknologi. Memang ya, apalagi teknologi gini ya. Jadi materi teman-teman juga kos kontrakan atau yang butuh informasi tersebut biar valid juga bisa tanya ke kakak. Iya. Nanti buat kawan-kawan yang udah sampai mungkin yang kebingungan gitu. Ih ke Jogja mau ngapain aja saya? Ada kita wisata Jogja tuh. Ada pandunya di sini. Ada. Oh iya ya. Mau gunung mana mau di apa? Ada. Dari gunung sampai pantai ada. Aman. Kita referensinya lengkap kok di sini. Dari masa lalu, sejarah sampai masa depan banyak. Masa lalu. Kok mengungkit masa lalu lagi? Masa lalunya diungkit lagi. Oh iya, sejarah museum ya. Di Jogja banyak museum, banyak sejarah peristiwa penting juga gitu. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan nih udah nih kita questionnya, kita lanjut. Masih ada, kita akan seru-seruan bersama kawan-kawan narasumber juga. Nah ini kalau kita tadi berbicara tentang masa lalu, bakal ada masa lalu lagi yang akan kita buka di sini. Oke, jadi kawan-kawan siap-siap saja. Ini ada beberapa challenge yang dikasih oleh kawan-kawan panitia Masta. Bahwasanya pemateri harus dibuka lagi masa lalunya seperti apa. Jadi lalu masa lalu tutup masa lalu. Oh gitu sudah ditutup. Nggak membuka lembaran yang baru. Waduh. Tapi bukan berarti sejarah itu dilupakan gitu saja. Soekarno pernah berkata, apa? Jangan sekali-kali Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi sejarah itu bukan buat kita menjadi terpuruk lagi, tapi kita bisa belajar dari masa lalu. Nah, sekarang ada video challenge dari kawan-kawan ini, kawan-kawan Masta panitia, untuk mengingat kembali nostalgia. Memang karena udah 5 bulan lebih ya kita terkurung di dalam gua gitu ya. Stay di rumah gitu ya. Lagi memang terbawa kayak gitu, senang ya. Jadi kita perlu nostalgia kembali dengan kegiatan-kegiatan yang dulu pernah kita lakukan. Jadi di sini saya sudah ada beberapa foto yang sudah disediakan panitia. Mungkin kawan-kawan dari narasumber bisa menceritakan ini momen apa saja gitu. Mengingat kembali nostalgia kegiatan-kegiatan di masa lampau seperti itu. Nah, saya mulai dari kawan-kawan Tapak Suci dulu kayaknya nih. Kawan-kawan Tapak Suci dulu ya, bisa jelaskan nanti. Nah, bisa ditampilkan. Oke, fotonya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, masih ingat untuk momen seperti ini? masih teringat. Kayak momen memalukan ya kayaknya tadi. Ini kayaknya aman semua ya. Di situ aman tuh. Di situ aman semuanya. Oh, fotonya ini yang disediakan panitia. Mungkin dari Bung Desi bisa menceritakan ini ketika fenomena peristiwa apa ini gitu. Jadi itu peristiwa paling bikin kita malu dan bikin kita down. Malu dan down di situ. Karena apa? Karena di situ kita pulang nggak bawa apa-apa. Di situ kita kejuaraan namanya kejuaraan Sudirman Cup. Oh, Sudirman Dan di situ diikuti beberapa PTN dan PTM juga. Iya. Semacam kejuaraan tapi open gitu ya. Nah, di situ kita punya momen memalukan dan momen yang paling bikin kita teringat terus itu. Soalnya di situ kita kalah semuanya, enggak semuanya tapi cuman kita kalah dan kita nggak bawa medali emas satupun di situ. Iya. Dan itu adalah momen paling diingat seumur kita di UAD. Karena di situ kita bikin malu, ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang bikin kita kalah gitu. Ada faktor-faktor lain di situ. Soalnya kita bikin tepuk tangan yang agak beda kayak biasanya gitu. Jadi ada faktor yang bikin kita kalah gitu. Oke. Nah, ini momen di mana kawan-kawan TS waktu itu lagi ada lomba Sudirman Cup, tapi dilalahnya tidak mendapatkan medali gitu. Emas. Tapi teringat bukan karena kita terpuruk, tapi mengingat sebagai motivasi untuk semangat bahwasanya kita pernah down seperti ini. Karena apa? Akhirnya kita menjadikan itu motivasi. Seperti itu. Mungkin teman-teman nih saya menambahkan biar teman-teman tahu juga kenapa bisa sedon itu mungkin karena anak TS, apalagi TS Wadah itu udah terkenal. Tiap kali ikut kejuaraan ini juara. Bawa boneka, bawa benda. Berapa kali juara umum dan lain-lain. Kita ulik di lebih lanjut nanti ya. Bisa tengok itu di IG-nya, kepoin aja tuh medali aja isinya itu kayaknya postingannya. Ketika pulang tidak mau apa menjadi satu hal yang seorang legend. Iya legend. Tiba-tiba kok nggak ada bawa apa-apa gitu. Mungkin ada sesuatu yang hampa di sana. Gitu. Oke, itu dari kawan-kawan Tapak Suci tadi ya. Sekarang kita lanjut dengan kawan-kawan
kayaknya ini Sama. bagus nih. Sulwaton. Dari kan ini agak aneh ya ini. Imamnya bagus. Ini kok ada saya di sini. Ya bagus ya milih fotonya. Kok ada sayanya. Oke, ini kegiatan kawan-kawan dari Kabupaten Sulwaton mungkin bisa dijelaskan oleh Ayunda Ika. Ya, itu nama kegiatannya Lada Kopi. Lada Kopi itu apa? Tiang Lada Dasar Kopi. Keorganisasian dan Pimpinan. Panjang banget ya. Oke, ini jadi singkatannya, bukan Lada Kopi, ini cabir campur kopi, bukan? Bukan. Kamu sudah ngerasain minum itu Ladan sudah? campur kopi. Oh? Ladan campur kopi. Ladan. Ya, jadi itu merupakan salah satu bentuk kegiatan dari HWUAD di mana sebagian besar kegiatannya itu ada di luar ruangan, Di luar ada di ruangan. alam. Di gitu. alam. Hutan ini ya. Ini Ya. lagi di hutan ini, Gunung Nah, Merapi itu- kalau nggak salah. Itu kenapa yang diambil foto itu karena HWUAD walaupun kita berkegiatan di alam kita juga tidak lupa pada Sang Pencipta. Sang Pencipta. Nah, imamnya ada di sebelah sini. Iya. Ya. Siap jadi imam? Yang mana? Yang Udah bisa barusan jadi imam pura-pura sekarang. bingung gitu. Ya imamnya cuma di hutan doang, kalau di masjid mah udah grogi itu, beda lagi. Nah. Intinya siap aja Ya ya. itu terus juga apa ya, karena kita kepanduan mungkin buat teman-teman yang sebelumnya sudah pernah belajar dan sudah tahu sedikit tentang kepanduan, kalau di HWWD kita bisa belajar tentang bagaimana menerapkan syariat-syariat yang benar ketika di alam. Jadi pembelajarannya itu lebih banyak. Fikih alam gitu dia. Ya, Ketika ada sholat sedikit. di alam seperti apa gitu Nah, ya. itu juga ada. Kita mempelajari itu semua. Jadi nggak cuma seneng-seneng, nggak cuma ketawa-ketawa, yel-yel main tepuk tangan, tapi kita juga belajar tentang hal-hal yang seharusnya kita ketahui. Sebagai Religi. manusia sih Sebagai- sebenarnya. Sebagai manusia kayak religi gitu ya juga ada ya. Ya, gitu. Oke, itu tadi ada foto saya guys. Ya alhamdulillah pas ada gitu. Biasanya jarang masuk frame. Iya, duh kasihan itu. Lagi sholat aja di shoot ya. Oke, itu nggak boleh dibahas ya. Untuk foto tadi itu tentang kegiatan Lada Kopi. Nah, sekarang yang terakhir. Caka-caka-caca. Oh, ini yang terakhir. Yang nggak mau dicaca, cuma satu doang lagi yang terakhir. Oke. Nah, ini fotonya menarik sekali. Mungkin Itu pos kawan-kawan- moderator juga kayaknya ada di situ ya. Ada nggak? Aduh, ini serba ikut semuanya kayaknya Ikut gitu. semua. Kemana-mana ada aja nih, tapi ini nggak jelas orangnya karena lagi menghadap Sang Pencipta juga. Bukan saya imamnya, bukan lagi, bukan. Karena di jalan harus ada imam. Oke, ini mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Imamun Hasbi untuk kegiatan ini seperti apa? Ini sebetulnya bukan ya kegiatan, termasuk kegiatan, ini bukan program kerja, tapi ini adalah satu bentuk reaksi kita. Reaksi kita. Jadi ini cukup sedih ceritanya karena Iya. ini bentuk Berkabung kita. berkabung kita, salah satu saudara kita yang ada di Sulawesi itu meninggal karena di dalam aksi ada mungkin Chaos. penembakan, ada terjadi kerusuhan sehingga meninggal, sehingga bentuk kita ikut berempati dengan saudara kita Imawan Randi waktu itu. Nah, kita memberikan aspirasi kita, memberikan support untuk keluarga yang ditinggalkan, bahasanya banyak mendukung, Iya, banyak maksudnya- berempati, banyak di pihak untuk menuntut kasus hukumnya Iya. segera dituntaskan. Kita waktu itu aksi di gedung Kapolda DIY. di Catur Tunggal ya teman-teman. Jadi ini MM sebelumnya ikut di DIY. Makanya teman-teman di MM ini tidak hanya sekedar bagaimana berretorika di dalam saja. Mahasiswa sekarang kalau hanya di dalam ruang saja ya namanya IPK-nya 4. Iya. Ini IPK teman-teman maksimal itu 4 kalau misalnya rajin kuliah, rajin belajar ya. Tapi kalau teman ikut organisasi apalagi IMM, UTS gitu ya. Maka teman-teman akan mengalami 96-nya. Semua. Iya benar-benar. Kalau dicapai di akademik dalam ruangan, maka 96 itu di luar ruangan. Nah, ini teman-teman ini kayaknya berbeda nilainya gitu ya. berbeda. Jadi kita banyak memang nilainya di luar. Di luar. Jadi teman-teman semua, IMM tidak hanya bagaimana sekedar melaksanakan ini diskusi, ini bagaimana belajar kepemimpinan, tapi bagaimana kita berempati, melakukan menunjukkan aspirasi juga. dan kepedulian kita terhadap sesama gitu kan. Sering kita aksi juga di jalanan dengan galang dana. Ya, sisi kepedulian sosial itu, kepedulian kepedulian sosial itu. kita terjun ke masyarakat dan lain sebagainya. Artinya ini teman-teman, ini yang ingin kita capai sebagai seorang mahasiswa utuh. Iya. Tidak bagaimana mahasiswa yang terjebak dengan akademik di dalam tengah ruang kelas saja. Iya. Ya, jadi nggak usah khawatir, apalagi khawatir IPK yang 4, yang 96-nya kita kejar. Kita kejar di luar. Apalagi yang 4 itu. Iya, iya. Apalagi yang 4. Makanya jangan 96 aja bisa kita dapatkan gitu ya. 90 yang kita dapatkan. Ya. Maka nanti silahkan kepoin, cari terus keinginan tahuan teman-teman, Ya. kita saling bersama, santai, mengembirakan. Nah, ini contoh teman-teman, kita membahas hal serius saja dalam hal yang serius santai. Karena ingin membawa konsep menggembirakan. Menyenangkan, menarik, Mencerahkan. mencerah. Oh, kalau Muhammadiyah menggembirakan, mencerahkan seperti itu.
Nah, seperti itu kawan-kawan Dahlan muda sekalian. Terkait tadi nostalgia sambil kita mereview kembali kegiatan-kegiatan kita di masa lalu sebelum balada corona datang gitu ya. Balada gitu ya kan. Ya. Balada kopi. Yang tadi. Yang imamnya ganteng gitu ya. Oke. Itu mungkin sebelum jadi ini teman-teman mungkin tadi yang sedikit menambahkan yang gabung IMM ataupun teman-teman yang khususnya IMM ya. Mungkin dari luar sana ada yang merasa minder, dulu saya nggak tahu Islam kak, gitu. Gimana sih saya takutnya kan yang itu ukti, syar'i gitu, berjenggot, soalnya apa gitu kan. Saya jadi tersinggung kenapa ini Pak? Saya belum sempurna kali sedikit. Mungkin ada yang minder Imawati yang teman-teman jilbabnya masih kurang lebar gitu ya. Masih kurang lebar atau masih kurang syar'i, pakai celana ketat dan sebagainya. Ayo kita bareng-bareng di sini berproses bersama. Kita masih mengenal sebetulnya apa sebenarnya di IMM itu melatih apa daya kritis kita juga. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hanya terbatas taklid. Iya, ikut-ikut aja cuma rame kayak gini ya kita ikut kayak gini gitu loh. Itu bagaimana mengembangkan daya kritis kita. Kenapa sih kita harus sholat? Iya. Gitu. Kenapa sih kita harus seperti apa sih dasarnya? Tentu tahu dulu gitu. Ya, dari email. Jadi jangan khawatir teman-teman yang bukan dari pondok. Iya. Mungkin bahkan mohon maaf dulu belum berhijab gitu ya. Iya. Atau yang laki-laki mungkin nakal dan tenang di sini kita sama-sama belajar bersama, saling bertukar pikiran. Lalu ada teman-teman kita yang mungkin agak kurang di agamanya tapi sangat keren di dalam sosial, dalam seni dan lain sebagainya. Itu mungkin belum. Oke. Jadi seperti itu tadi ya dari Imam Hasbi bahwasanya jangan pernah merasa minder dulu. Dan merasa oh saya nih belum syariah banget nih. Di sana nanti ketemu ukti jilbabnya besar, terus yang mas-masnya jenggotan, ya pokoknya syar'i lah. Nah akhirnya ada rasa nggak mau bergabung, minder dan segala macam. Jangan. Tapi saya pengen seperti itu. Saya punya keinginan seperti ini. Akhirnya bergabung aja dulu, berproses saja di dalamnya. Oke, kawan-kawan, nggak terasa ya kita sudah hampir 1,5 jam. 1 jam. Ya. Rasa ya. Karena mungkin pertama rasa kerinduan kita yang sudah lama juga gitu ya dapat dipertemukan sekarang. Terus dengan melihat membuka momen-momen lama itu jadi nggak kerasa untuk bercerita itu. Nah ini udah sampai di penghujung acara podcast kita juga. Tapi sebelum kita closing atau kita tutup, apa harapan kawan-kawan kepada Dahlan Muda, mahasiswa baru Universitas Dahlan terkait tentang bagaimana nanti ke depannya baik dari Mas Tanya ataupun bagaimana kawan-kawan ke depannya juga, intinya ajakan untuk gabung di Ortom juga seperti itu. Mungkin dari kawan-kawan Habib bisa dimulai terlebih dahulu. Kalau dari saya harapan boleh. Pesan dan harapan untuk teman-teman mahasiswa baru, bagaimanapun keadaannya itu harus tetap punya semangat untuk belajar dalam hal apapun, perkuliahan ya, dan berorganisasi juga jangan lupa. Karena jujur saya sendiri juga bisa banyak belajar, bisa berbicara di depan ini. Karena saya biasanya di belakang. Yang megang kamera juga berarti? Nah, saya sekarang di depan. Belakang layar gitu. Itu juga belajarnya dari organisasi apapun, mau HW, TS, IMM itu sama. Ya, karena kita sama-sama berproses seperti itu. Oke. Cukup. Sekarang harapan pesan dari Bung Reski. Oke. Pesan dari saya buat Dahlan Muda yang di rumah yang sekarang sedang menonton podcast kita, tetap ikuti alur masta kita nanti sampai hari H nanti. Kalian nanti akan menemukan suatu keingin-tahuan yang lebih luas gitu. Jadi kalian ingin kepo lebih dalam gitu. Apa sih IMM, apa sih Tapak Suci, apa sih HW gitu. Nah jadi harapannya Dahlan Muda yang di rumah sekarang tetap ikuti acara kita sampai selesai nanti di hari Masta tanggal 14, 15, 16. Nah, di situ kita nanti semuanya bertemu lagi. Kita akan membahas lebih lanjut, lebih luas lagi di situ, lebih dalam mengenal Ortom. Nah, jadi jangan lupa tetap ikuti kegiatan. Dan pesan saya, harapan atau pesan lagi? Harapan boleh. Harapan lagi ya. Harapan saya buat Dahlan Muda yang jadi kader nantinya, yaitu kader Muhammadiyah khususnya, kalian jangan lupa masuk Ortom UAD gitu. Karena kita Muhammadiyah, jadi kita boleh kan promosi kan? Promosi sendiri boleh. Ruangnya kita Pak.
memang harus ya. Jadi kalian jangan lupa masuk IMM, HW atau Tapak Suci. Pokoknya itu pesan saya, jangan lupa masuk di salah satu ketiga atau tiga-tiganya juga boleh masuk ke ketiga organisasi tersebut. Boleh banget. Nanti kita bisa bertemu, kita bisa tanya apa, kita bisa bertukar pikiran lebih dalam lagi ya. Karena memang kita semua masih belajar menuntut ilmu. Itu aja sebenarnya. Jangan lupa gabung di Ortom. Oke. 2020 gabung Ortom. Jangan lupa follow IG Tapak Suci UAD. Oke. Dan akun YouTube Tapak Suci UAD juga. IG-nya apa enggak? IG-nya nanti di luar. Oh gitu. Peci katanya. Oke, sekarang dari IMM. Oke, teman-teman dahlan muda, adik-adik semua, para penerus gaya Dahlan, teman-teman sudah masih fase di mahasiswa. Artinya mahasiswa itu adalah seorang agent of change atau agen-agen perubahan. Ambil agen itu, ambil menjadi agen-agen perubahan itu, ambil fase itu, ambil dari teman-teman fase teman-teman ini menjadi orang-orang yang bisa merubah sekitar, mulai dari diri sendiri teman-teman. Salah satunya teman-teman ikut belajar di organisasi, dan ketika masuk teman-teman di masjid perguruan tinggi Muhammadiyah, masuklah di dalam salah satu ortom ini, karena sudah tentu teman-teman masuk di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah, tentu yang paling bagus di situ adalah bagaimana mengenal Muhammadiyahnya, gitu kan, dengan tiga ortom. Dan jangan menjadi manusia apatis yang tidak peduli dengan sekitar, karena pada akhirnya kita akan membutuhkan orang lain, dan orang lain pun akan membutuhkan kita, dan itu adalah seorang manusia Sosial. Jadi jangan pernah melupakan rasa kemanusiaan kita. Menjadilah manusia dengan bergabung dengan organisasi, menjadilah manusia dengan peduli dengan sesama, dan menjadilah manusia yang itu bisa membuat diri kita bertumbuh dengan berbagai rasa yang ada. Itu aja. Jadi jangan lupa untuk bergabung dengan kita, berproses bersama kita. Jangan menjadi orang yang takabur juga nggak boleh, tapi kita bagaimana merasakan ada rasa berproses, ada rasa kita mau saling berkenal, saling bertukar pikir dan lain sebagainya. Oke. Itulah closing statement ya, atau harapan pesan dari kawan-kawan narasumber kepada para dahlan muda mahasiswa baru Universitas Ahmad Dahlan untuk gabung bersama kami, bergabung bersama Ortom UAD. Seperti itu ya. Itu sudah sampaikan tentang harapannya tadi. Sekarang kita bisa sampaikan dulu terkait tentang yel-yel tadi, jargon. Saya kita ulang lagi jargon. Bahasanya di tengah kita semangat, di akhir juga kita masih tetap semangat. Kepada kawan-kawan mungkin bisa berdiri terlebih dahulu. Jangan lupa Ya, jargonnya. gerakan jangan lupa. Gerakannya juga jangan lupa. Gini, Ini sini aja ya, jangan gini. Beda. segitiga ini melambangkan trias ortom. Ada IMM, HW dan PS trias ortom. Bukan kalau ini beda konsep ya. Ini aku padamu aja. Oke, seperti itu. Sekarang kita mulai. Masta UAD 2020 Dahlan Muda Pelopor Pelayaran. Oke. 2020 Dahlan. Ya, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber dari masing-masing ortom. Juga di sini saya ucapkan kepada seluruh panitia yang sudah bertugas dalam melaksanakan kegiatan podcast ini, dan tidak lupa ucapkan terima kasih kepada media partner kita Persada UAD TV yang sudah membantu terlaksananya podcast ini. Juga buat kawan-kawan yang sudah mensupport kegiatan ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe juga ya. Like, share, and subscribe. Bagi teman-teman yang belum menonton bisa menonton di akun Di akun YouTube-nya Persada UAD. Bisa langsung di follow aja langsung ya. Di sini ada, di sini disatukan di sini. Ada di bawah. Nanti keluar. Kalau nggak kelihatan nanti bisa. Ya, tadi akun YouTube-nya itu Persada UAD TV. Persada UAD TV, langsung aja ya di follow, di subscribe gitu ya akun YouTube-nya. Begitu juga akun-akun official tadi dari tiap-tiap ortom. Termasuk juga ada, jangan lupa akun YouTube. Kok jadi pamer-pamer ya? Oke, Promosi. Oke, 197 jangan lupa juga. Kok jadi gitu ya? Bagi diri. Oke, seperti itu para kawan-kawan dahlan muda yang di rumah gitu. Mungkin itu saja dalam pelaksanaan podcast ini. Masih ada di hari nanti untuk podcast lanjutan. Dan diharapkan kepada seluruh kawan-kawan semua untuk tetap stay, tetap semangat, jaga kesehatan walaupun di tengah pandemi ini. Saya Fazlur Rahman, minta maaf bila banyak salah dan kekurangannya.
pamit undur diri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.